Saya Zhao Feng. Zhao Feng tidak mundur atau menyerah. Sebaliknya dia berhadapan dengan Zhao Gan. Pemandangan ini menyebabkan banyak murid lain terkejut. Kapan Zhao Feng menerobos ke peringkat ketiga? Zhao Kun dan teman-temannya akhirnya menyadari perubahan Zhao Feng. Bahkan Zhao Sue yang berdiri di samping Zhao Yijian terkejut. Huff, hanya sepotong sampah yang tidak berguna menggunakan bantuan luar untuk menerobos. Orang-orang ini sangat rentan. Zhao Yijian berkata dengan jijik. Mungkin. Zhao Sue menjawab. Zhao Feng, kamu lebih kuat dari yang aku bayangkan. Tidak heran kamu bisa memukuli saudaraku. Zhao Gan memuji Zhao Feng saat dia berhenti 2 meter darinya. Berhenti memujiku, kamu di sini untuk membalas dendam untuk saudaraku, kurasa. Zhao Feng samar-samar tersenyum. Ya, Zhao Gan dengan cepat melanjutkan, meskipun saudaraku adalah sampah yang tidak berguna. Dia tetap saudaraku. Wajah Zhao Kun berubah jelek saat Zhao Gan berbicara. Kakaknya ini tidak pernah memberikan wajah apapun kepada siapapun. Zhao Gan melanjutkan, kamu lebih muda dariku dan baru saja mencapai peringkat ketiga. Jadi aku tidak akan menggertakmu. Jika Anda bisa melewati 10 langkah pertama saya, maka saya akan melepaskannya. Tentu, Zhao Feng sedikit terkejut dengan tindakan Zhao Gan. Kakak Zhao Kun tidak sombong seperti yang dia bayangkan. Keduanya berhadapan di sebidang tanah kosong di lapangan seni bela diri. Ini mulai sekarang. Aura Zhao Gan tiba-tiba menjadi dingin dan keempat anggota tubuhnya mulai menekuk, seperti ular berbisa. 13 perubahan ular beracun. Beberapa murid tahu sejarah kepindahan itu. Menjadi lawan Zhao Gan, Zhao Feng merasakan hawa dingin yang tidak diketahui. Sementara kedua saudaranya telah mempelajari 13 perubahan ular beracun, Zhao Gan bisa memberinya tekanan besar. Perubahan kedua dari ular beracun. Zhao Gan, seperti ular, menyerang ke arah kepala Zhao Feng. Zhao Feng hanya merasakan hawa dingin datang ke kepalanya. Kecepatan dan kekuatan lawan 2 kali lipat dari Zhao Kun. Itu bagus bahwa mata kirinya masih bisa dengan mudah melihat rute serangan Zhao Gan, jadi dia mengepalkan tangan untuk memblokir. Zhao Feng melemparkan Zhao Gan dengan pukulannya, tetapi dia merasa bahwa tubuh lawannya seperti mentega. Zhao Gan memutar di tanah dan kemudian menggunakan kecepatan dan kekuatan eksplosif untuk menyerang kembali ke arah Zhao Feng. Tidak heran dia layak menjadi murid luar terbaik kelima. Dia merasa bahwa lawannya bukanlah manusia, melainkan ular yang mematikan dan licik. Zhao Feng memiliki ekspresi serius di wajahnya saat dia berhadapan dengan Zhao Gan. Dalam waktu sesingkat itu, Zhao Feng hampir kalah berkali-kali. Aku ingin tahu seberapa jauh aku bisa pergi tanpa menggunakan mata kiriku. Zhao Feng sangat tenang. Begitu dia menggunakan mata kirinya, kecepatan reaksi dan penglihatannya meningkat secara dramatis, jadi itu tidak akan menjadi tantangan baginya. Tentu saja, tanpa menggunakan mata kirinya, kecepatan reaksi Zhao Feng telah melampaui pembelajar bela diri dengan peringkat yang sama. Pada awalnya, Zhao Feng berada di bawah tekanan besar. Namun, saat pertarungan berlanjut, dia menggunakan pengalaman dan kecakapan bertarungnya untuk bertarung melawan Zhao Gan. Beng. Kedua bayangan itu bertarung bersama di lapangan. Keduanya menggunakan keterampilan pertempuran jarak dekat, dan kecepatan mereka bertarung sangat cepat. Kekuatan Zhao Feng lebih kuat dari yang kubayangkan. Sudah 5 langkah. Beberapa murid lain merasa itu tidak bisa dipercaya. Peningkatannya sangat cepat. Napas Zhao Sue mulai meningkat. Tidak jauh, Zhao Kun terus menyeka keringat di dahinya. Dia berpikir bahwa dengan kekuatan saudaranya, dia hanya membutuhkan 2 atau 3 gerakan untuk menjatuhkan Zhao Feng, tetapi yang terakhir secara tak terduga telah meningkat pesat. Segera itu adalah langkah ke-6. Sama seperti Zhao Feng dan Zhao Gan yang setara satu sama lain. Perubahan keempat ular beracun. Gerakan Zhao Gan menjadi seperti laut. Itu bergejolak, melompat dan melilit Zhao Feng. Saat perubahan keempat dimulai, kerusakan Zhao Gan meningkat secara dramatis. Zhao Feng merasakan tekanan meningkat dan ingat bahwa Zhao Kun hanya mempelajari 3 perubahan pertama dari 13 perubahan ular beracun. Namun Zhao Gan telah mempelajari 7 perubahan pertama. Setiap perubahan setelahnya lebih sulit untuk dipelajari tetapi kerusakannya juga akan meningkat secara dramatis. Zhao Feng merasa seolah-olah lawannya tidak memiliki tulang dan dia semakin dekat dan semakin dekat. Zhao Feng, secara naluriah, menggunakan Lively Floating Fairy untuk menjauh dari Zhao Gan. Pertarungan jarak dekat adalah keahlian dari 13 perubahan ular beracun, bahkan tinju naga marah sulit melawannya. Zhao Feng, dalam hal kecepatan, selalu lebih cepat dari Zhao Gan. Langkah ke-8, langkah ke-9, langkah ke-10. Kedua bayangan itu terbelah saat para murid yang menonton menahan napas. Kamu telah menang. Zhao Gan menatap Zhao Feng dalam-dalam, dan tampak tak berdaya. Dia kemudian berbalik dan pergi, meninggalkan kerumunan murid yang terkejut di belakang. Terima kasih telah pergi dengan mudah. Zhao Feng tersenyum tipis. Dia tidak menggunakan semua kekuatannya dalam pertarungan ini. Misalnya, Zhao Feng tidak menggunakan mata kirinya secara ekstrim. Dia juga tidak menggunakan Lively Floating Fairy atau teknik pernapasan mendorong udara ke potensi tertinggi mereka. Dia punya 2 alasan untuk ini. Pertama, dia ingin melihat seberapa kuat dia tanpa menggunakan mata kirinya. Kedua, dia ingin meninggalkan beberapa kartu tersembunyi untuk kontes perdebatan keluarga. Hasilnya sangat jelas. Ketika dia menahan diri untuk tidak menggunakan benda-benda ini, dia setara dengan Zhao Gan. Jelas, Zhao Feng tidak dapat memastikan apakah Zhao Gan telah meninggalkan beberapa gerakan tersembunyi karena mereka berdua hanya bertukar 10 pukulan. Kapan dia menjadi begitu kuat? Beberapa dari mereka yang akrab dengan Zhao Feng sekarang menatapnya dengan mata terbuka. Zhao Kun bahkan lebih dibesar-besarkan, dia membuka mulutnya seperti ayam kayu. Kakak, jika kamu tidak bisa mengalahkannya dalam 10 gerakan, kamu masih bisa mengalahkannya untukku. Zhao Kun berkata sambil mengejar Zhao Gan. Sebaiknya kau menyerah. Bahkan jika tidak ada batasan, aku juga tidak bisa mengalahkannya. Kecepatannya terlalu cepat untukku. Zhao Gan menggelengkan kepalanya. Bagaimana ini mungkin? Zhao Kun tahu bahwa saudaranya tidak berbohong. Itu bukan sikapnya. Dia menang. Tubuh Zhao Sue menjadi kaku saat dia menatap pemuda yang tidak jauh darinya. Pemuda itu tampak sangat tampan, tinggi, daripada yang pernah ada pada saat ini. Anak ini sebenarnya memiliki beberapa trik. Zhao Yijian memiliki ekspresi dingin di wajahnya, tapi dia hanya bertarung melawan Zhao Gan selama 10 gerakan, sementara Zhao Gan sudah kalah dariku sejak lama. Zhao Sue menghela nafas saat dia mendengar kata-kata Zhao Yijian. Dia tidak mengerti mengapa dia begitu takut Zhao Feng menjadi kuat. Semakin kuat dia, semakin dia merasa bertentangan. Seperti semua orang tahu, jalan bela diri dibagi menjadi 9 peringkat. 3 peringkat pertama dikenal sebagai peringkat kekuatan dan memiliki gelar pembelajar bela diri. Peringkat ke-4 hingga ke-6 dikenal sebagai seniman bela diri, dan peringkat ke-7 hingga ke-9 dikenal sebagai master bela diri. Setiap orang yang merupakan master bela diri memiliki status tinggi, bahkan sekte Zhao tidak memiliki banyak dari mereka. Pelatih Chen hanya menjelaskan tentang 9 peringkat jalan bela diri. Setiap 3 peringkat memiliki kesenjangan besar di antara mereka. Pikiran Zhao Feng menggambar diagram sederhana. 3 peringkat pertama perkuat tubuh dan bangun fondasi yang baik. Peringkat ke-4 hingga ke-6 membentuk kekuatan batin. Setiap gerakan dan tindakan jauh melampaui kekuatan martial learners.
Peringkat ke-7 hingga ke-9 meningkatkan kekuatan batin menjadi kekuatan transformasi, yang dapat menyerang melalui udara. Ada desas-desus di negara awan tentang master bela diri besar, mereka yang telah mencapai puncak peringkat ke-9 dan memiliki gelar tentara 10.000 pria, yang dapat dengan mudah membunuh musuh mereka. Di mata mereka, seniman bela diri normal dan binatang buas yang mematikan adalah semut. Pertama kita akan berbicara tentang peringkat pertama dan kedua dari jalur bela diri. Melalui keterampilan seni bela diri, kami memperkuat tubuh dan darah kami. Pelatih Chen pertama kali berbicara tentang dasar dari dua peringkat pertama. Banyak murid di lapangan sudah mencapai peringkat ketiga sehingga mereka tidak terlalu memperhatikannya. Zhao Feng memperhatikan dengan seksama karena dia telah berada di peringkat pertama dari jalan bela diri untuk waktu yang sangat lama. Dan 100 atau lebih buku seni bela diri dalam pikirannya kemudian dilihat secara berbeda. Dia tiba-tiba teringat skill pertama yang dia pelajari, Flaming Metal Fist. Perlahan, gerakan, pengalaman, dan keterampilannya memudar dari ingatannya. Zhao Feng terkejut karena dia tidak tahu apa artinya ini. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa Flaming Metal Fist telah mencapai kesempurnaannya. Dia tidak menyadari bahwa dia secara tidak sengaja memasuki keadaan meditasi. Keadaan ini jarang terjadi, bahkan untuk orang jenius. Selanjutnya kita akan berbicara tentang keterampilan peringkat kedua dan ketiga, dan bagaimana cara mengeksekusinya. Pelatih Chen tidak hanya berbicara, dia juga menunjukkan cara melatihnya. Menjadi seorang seniman bela diri sejati, setiap gerakan yang ditunjukkan pelatih Chen adalah seni bela diri tingkat menengah yang dilatih ke tingkat puncak. Bahkan jika pelatih Chen menggunakan kekuatan seni bela diri peringkat ketiga dan menengah, dia masih bisa dengan mudah mengalahkan 10 murid teratas. Terakhir, saya akan memberitahu Anda trik tentang kekuatan batin. Beberapa dari Anda telah mencapai puncak peringkat ketiga dan hanya sedikit lagi untuk memasuki peringkat keempat. Saat pelatih Chen berbicara di sini, bibirnya membentuk senyuman. 10 murid luar teratas semuanya telah mencapai puncak peringkat ketiga. Bahkan saya tidak bisa sepenuhnya menjelaskan bagaimana kekuatan batin bekerja. Poin kuncinya adalah bagaimana Anda masing-masing memahami kekuatan batin. Yang bisa saya lakukan hanyalah memberi Anda beberapa pengalaman saya. Suara pelatih Chen menjadi rendah. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, dia memberikan aura yang menakutkan. Pada saat itu, semua murid Sekte Zhao tidak dapat bernapas dengan benar. Tekanan tak terlihat membanjiri semua pelajar bela diri. Kekuatan apa? Apakah ini kekuatan batin? Jika saya memilikinya, saya dapat mencoba menerobos untuk menjadi seorang seniman bela diri sejati. Kerumunan menahan napas saat mereka melihat dengan kagum. Kekuatan batin bagaimanapun juga, adalah jenis kekuatan yang terbentuk dari dalam tubuh seseorang. Dengan demikian, darah yang kuat adalah titik kunci dalam membentuk kekuatan batin. Dan kekuatan darah seseorang tergantung pada seberapa kuat tubuh dan tulang seseorang. Ini juga mengapa tiga peringkat pertama dikenal sebagai peringkat kekuatan. Mereka memberikan dasar yang kuat untuk dibangun. Kata pelatih Chen sambil mendemonstrasikan. Palem pemecah batu. Cahaya kuning samar terpancar dari tengah telapak tangannya. Bahkan sebelum telapak tangan menyentuh tanah, paksaan dari telapak tangan sudah tiba. Kekuatan telapak tangan itu, yang dipenuhi dengan kekuatan batin, seperti gunung yang datang menerjang para murid. Auranya saja bisa membuat para pembelajar kalah. Celepuk. 3 murid dari peringkat kedua yang berdiri di depan jatuh ke tanah. Saya dapat melihat bahwa fondasi Anda lemah. Angin dari telapak tanganku telah membuatmu jatuh. Jika itu adalah seseorang dari peringkat ke-7 atau lebih tinggi daripada aku, kalian pasti sudah hancur berkeping-keping. Pelatih Chen menggelengkan kepalanya. Saat dia menjelaskan dan mendemonstrasikan, seorang pemuda seperti patung yang tidak bergerak. Setelah pelatih Chen menyelesaikan demonstrasinya, pemuda itu menutup matanya. Kekuatan batin seperti itu. Zhao Feng menutup matanya. Dalam benaknya, gambaran tubuh seseorang sekali lagi muncul. Pada titik tertentu, cahaya kuning samar datang dari dalam darah. Ketika pelatih Chen mendemonstrasikan sebelumnya, Zhao Feng telah menggunakan mata kirinya untuk melihat lebih baik. Matanya telah menangkap setiap perubahan halus di tubuh pelatih Chen, termasuk bagaimana kekuatan batin terbentuk. Dalam benaknya, adegan ini sekarang sedang diputar ulang. Mungkin pelatih Chen sendiri tidak bisa memahami perubahan di tubuhnya dengan begitu tepat. Selanjutnya, pelatih Chen mendemonstrasikan beberapa pengalamannya sendiri lagi. Setiap kali dia berdemonstrasi, Zhao Feng akan menggunakan mata kirinya untuk mengamati. Sementara murid-murid lain hanya bisa mendengar alasan, Zhao Feng bisa sepenuhnya melihat bagaimana itu terbentuk. Setengah jam kemudian, ceramah pelatih Chen berakhir. Kamu tidak bisa memaksakan kekuatan batin. Untuk membentuk kekuatan batin Anda harus memiliki bakat yang baik dan landasan yang kokoh. Pelatih Chen menggelengkan kepalanya saat dia pergi. Jelas bahwa dia tidak memiliki banyak harapan pada murid-murid luar ini. Jika penjelasannya bisa membuat satu atau dua dari mereka memahami kekuatan batin, itu tidak terduga. Setelah pelatih Chen pergi, sebagian besar murid ditinggalkan dengan wajah bertanya. Bagaimanapun, kekuatan batin tidak dapat dijelaskan. Itu berbeda untuk semua orang. Jelas, para murid yang berperingkat tinggi telah mendapatkan beberapa wawasan. Zhao Yue, yang menduduki peringkat pertama dan Zhao Yijian terkadang memiliki ekspresi pikiran dan terkadang ekspresi kebahagiaan. Alis Zhao Yufei sedikit berkibar. Adapun Zhao Feng, dia menutup matanya sambil berdiri diam. Di dalam benaknya, ingatan tentang penampilan pelatih Chen diputar berulang-ulang. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng menghela nafas saat dia buru-buru kembali ke rumah. Bang, begitu sampai di rumah, dia menutup kamar dan duduk bersila. Aku akhirnya mengerti bagaimana kekuatan batin bekerja. Di dalam pikirannya, halaman terakhir dari Lily Floating Fairy muncul sekali lagi. Menurut teknik pernapasan mendorong udara, jika dia melatihnya ke puncak tingkat ketiga, dia akan memiliki dasar untuk membentuk kekuatan batin. Pada hari yang sama, dia sepenuhnya menyerap wawasan yang diperolehnya. Pada malam hari, Zhao Feng melakukan teknik pernapasan mendorong udara beberapa kali untuk memastikan bahwa dia telah mencapai puncak tingkat ketiga. Ini dimulai sekarang, Zhao Feng menarik napas dalam-dalam saat dia perlahan mencoba membentuk kekuatan batin. Menurut Lily Floating Fairy, Zhao Feng perlahan mendorong darahnya. Dibandingkan dengan teknik pernapasan mendorong udara, standar fairy terapung ringan jauh lebih tinggi. Segera darah Zhao Feng melewati tubuhnya. Semuanya berjalan lancar. Namun, pada akhirnya, Zhao Feng merasa dia tidak punya energi lagi. Alasannya adalah karena, meskipun darah Zhao Feng kuat, dia kekurangan kuantitas. Dalam hal kekuatan darah dia bisa dibandingkan dengan Zhao Yue, tapi dari segi kuantitas dia masih jauh. Zhao Feng belum mencapai puncak peringkat ketiga, dan cara fairy terapung ringan membentuk kekuatan dalam lebih sulit daripada kebanyakan keterampilan lainnya. Jika aku gagal, darahku akan jatuh ke dalam periode kelemahan dan akan lebih sulit bagiku untuk membentuknya lain kali. Zhao Feng menggigit giginya saat dia mengeluarkan tanaman darah berusia 200 tahun. Zhao Feng menarik napas saat energi dari tanaman darah bergabung ke dalam aliran darahnya. Pada saat terakhir Zhao Feng merasakan darah mengalir deras di dalam dirinya. Sebuah teriakan sekeras kilat terdengar di dalam ruangan, menyebabkan jendela bergetar.
Tiba-tiba, ruangan menjadi gelap karena lilin telah ditiup. Di bawah sinar bulan ada seorang pemuda penuh antisipasi yang perlahan membuka telapak tangannya. Kemudian, cahaya hijau samar yang indah muncul. Saya melakukannya. Zhao Feng menahan diri untuk tidak berteriak. Pada saat ini, dia hanya membutuhkan satu pikiran untuk memancarkan cahaya hijau samar dari telapak tangannya. Jika seseorang tidak melihat dari dekat, seseorang tidak akan dapat melihatnya. Ini adalah utas pertama kekuatan batin yang dibentuk Zhao Feng. Dia tidak pernah berpikir bahwa mimpinya akan begitu dekat dengannya. Begitu seseorang membentuk utas kekuatan batin pertama mereka, hambatan ke peringkat keempat hampir tidak ada. Bagi Zhao Feng, sekarang hanya masalah waktu. Dia hanya perlu mencapai puncak peringkat ketiga dan dia akan bisa melangkah ke peringkat keempat, menjadi seniman bela diri sejati. Belum ada murid luar lainnya di Sekte Zhao yang telah membentuk utas kekuatan batin pertama mereka. Bahkan Zhao Yue dan Zhao Yijian ketika Zhao Feng memikirkan sampai di sini, dia memiliki ekspresi puas. Mampu membentuk kekuatan batin di peringkat ketiga berarti dia tak terbendung untuk tingkat kultivasinya. Tanaman darah berusia 200 tahun tidak bisa disia-siakan. Zhao Feng merasa tubuhnya masih memiliki sisa-sisa tanaman darah sehingga dia membentuk beberapa utas kekuatan dalam. Kekuatan batin adalah kekuatan seseorang yang dikompresi ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk mengkonsolidasikan kekuatan batinnya, Zhao Feng bermeditasi selama 1 hari 1 malam. Saat dia melangkah keluar dari kamarnya, dia merasa bahwa setiap napasnya dapat langsung menimbulkan tekanan besar. Orang tua Zhao Feng juga menyadari hal ini. Fenger tampaknya sedikit berbeda. Sepertinya dia memiliki lebih banyak energi saat ini. Zhao Xi tersenyum. Sudah waktunya untuk percepatan pertumbuhannya. Ayahnya Zhao Tianyang bahkan merasakan tekanan samar yang berasal dari Zhao Feng. Perasaan mereka tidak salah. Perubahan ini memang terjadi pada Zhao Feng. Setelah bergabung dengan mata misterius, darah Zhao Feng mulai perlahan berubah. Poin yang paling jelas adalah kekuatannya, itu meningkat dengan cepat. Tinggi dan energi mentalnya juga tumbuh. Menambah perubahan keadaan hatinya, seluruh auranya telah berubah. Bahkan orang tua saya dapat melihat bahwa saya telah berubah. Ini berarti bahwa seniman bela diri dapat dengan mudah melihat bahwa saya telah membentuk kekuatan batin. Zhao Feng berpikir keras. Masih ada 1 bulan tersisa sampai kontes perdebatan keluarga, dan tujuannya adalah untuk masuk 3 besar. Aku butuh cara untuk menyembunyikan kekuatan batinku. Segera, 100 keterampilan seni bela diri muncul di benaknya. Dia segera memilih keterampilan bernama Hiding Air Teknik. Teknik Hiding Air bukanlah keterampilan tempur, bahkan tidak bisa meningkatkan kultivasi seseorang. Alasan mengapa Zhao Feng mengambilnya sebelumnya adalah karena itu adalah seni bela diri peringkat menengah puncak, tingkat yang sama dengan tinju naga marah. Jika Hiding Air Teknik dilatih ke tingkat rendah, itu bisa menyembunyikan kekuatan batin dan kultivasi seseorang. Ketika mencapai level tinggi, seseorang dapat mengontrol auranya. Ketika mencapai level puncak, seseorang dapat menghapus auranya, yang dapat digunakan untuk melacak dan memata-matai. Bahkan seekor guguk pun tidak akan bisa mencium kehadiran seseorang. Zhao Feng mulai berlatih teknik udara bersembunyi pada hari yang sama. Meskipun itu adalah puncak, seni bela diri peringkat menengah, mudah bagi Zhao Feng untuk berlatih di dalamnya. Dengan hanya menggunakan waktu setengah hari, Zhao Feng telah melatih teknik penyembunyian udara ke tingkat rendah, yang berarti bahwa dia sekarang dapat menyembunyikan kekuatan batinnya. Bahkan seniman bela diri sejati dari peringkat keempat atau lebih tinggi tidak akan dapat mengetahui bahwa Zhao Feng memiliki kekuatan batin. Menurut buku itu, seseorang membutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk melatihnya ke level rendah. Zhao Feng sedikit terkejut, tetapi kemudian dia berpikir tentang bagaimana dia bahkan telah mempelajari Li Floating Fairy, yang merupakan seni bela diri tingkat tinggi. Karena teknik penyembunyian udara sekarang berada di level rendah, Zhao Feng sekarang bisa berjalan-jalan secara terbuka. Setelah beberapa hari lagi, tibalah waktunya untuk mendaftar kontes sparring keluarga. Fenger, kamu bisa mendaftar untuk kontes sparring keluarga sekarang. Jangan lupa untuk mendaftar. Zhao Tianyang memperingatkannya. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Zhao Feng sangat percaya diri. Zhao Tianyang menganggukkan kepalanya. Kamu telah mencapai peringkat ketiga. Anda harus bisa mencapai 100 teratas. 100 teratas. Zhao Feng tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Orang tuanya tidak terlalu percaya padanya. Zhao Feng merasa yakin bahwa jika dia tidak bisa menempati posisi pertama, dia masih bisa menempati posisi 3 besar. Segera setelah itu, Zhao Feng tiba di tempat pendaftaran. Kontes perdebatan keluarga diadakan setiap 3 tahun sekali dan waktu pendaftaran adalah 1 bulan sebelum kontes itu sendiri. Ada banyak murid lain yang mengantri ketika Zhao Feng tiba. Apakah kamu mendengar? Hadiah tahun ini sangat bagus. Seorang murid Zhao berkata, hadiah, beritahu kami. Tidak heran Anda adalah murid batiniah. Beberapa murid di sekitarnya memiliki ekspresi tertarik saat mereka melihat ke arah murid dalam. Diskusi mereka menarik perhatian Zhao Feng. Dia melihat murid dalam yang memiliki kultivasi di puncak peringkat ketiga. Dari aura yang dia keluarkan, kekuatannya setidaknya setara dengan Zhao Gan. Tidak heran dia layak menjadi murid batiniah. Zhao Feng berpikir, setiap murid batiniah acak memiliki kekuatan seperti itu. Mereka yang menjadi salah satu dari 50 teratas akan menjadi murid batin dan akan memiliki kesempatan untuk memasuki lantai 2 perpustakaan seni bela diri dan memiliki keterampilan seni bela diri peringkat tinggi. Mereka juga akan menerima tanaman darah berusia 300 tahun. Mereka yang mencapai 20 teratas dapat memilih 2 keterampilan seni bela diri peringkat tinggi dan akan mendapatkan 300 tahun tanaman darah. Murid batin berhenti. Wah, tanaman darah berusia 300 tahun. Sekte ini menghabiskan banyak uang untuk kontes tahun ini. Keterampilan seni bela diri peringkat tinggi. Murid normal mungkin tidak akan pernah mempelajarinya. Para murid di sekitar tampak terkejut dengan berita itu. Bahkan Zhao Feng merasa bersemangat. Sebuah tanaman darah berusia 300 tahun bernilai 3.000 perak. Jelas, fakta bahwa mereka harus memasuki lantai 2 perpustakaan seni bela diri lebih menarik baginya. Jika saya mendapat kesempatan untuk masuk ke dalam lantai 2 perpustakaan seni bela diri, saya bisa mengeluarkan sejumlah besar keterampilan peringkat tinggi. Zhao Feng penuh antisipasi. Kali ini murid dalam melanjutkan, 10 besar dapat memilih 2 seni bela diri peringkat tinggi dan juga akan mendapatkan tanaman darah berusia 500 tahun. Tanaman darah berusia 500 tahun. Banyak murid menggosok telapak tangan mereka saat mereka memikirkannya. Satu tanaman darah berusia 500 tahun bernilai 10.000 perak. Tampaknya 3 teratas dapat memilih keterampilan peringkat puncak, 2 keterampilan peringkat tinggi dan juga akan mendapatkan pil darah Yun. Seni bela diri peringkat puncak. Pil darah Yun. Seseorang yang melatih seni bela diri peringkat puncak dapat berkultivasi hingga peringkat ke-9 dari jalan bela diri. Adapun pil darah Yun, itu adalah pil berharga yang membantu meningkatkan kultivasi seseorang. Jenis pil berharga ini bernilai lebih dari 50.000 perak. Apa yang didapat dari tempat pertama? Seseorang bertanya. Kamu benar. Biasanya tempat pertama mendapat hadiah ekstra. Beberapa murid Zhao berkata, tempat pertama pasti akan memiliki hadiah tambahan, tapi bahkan aku tidak tahu apa itu. Murid batin menggelengkan kepalanya. Para murid merasa kecewa. Namun, karena tidak tahu, mereka merasa lebih tertarik untuk mencari tahu.
Setelah menunggu lama, Zhao Feng akhirnya tiba di tempat pendaftaran dan mengambil lencana. Lencana itu memiliki nomor 188 di atasnya. Zhao Feng sekarang tahu berapa nomornya. Sekte Zhao memiliki beberapa ratus murid yang mengikuti kontes. Menurut aturan, hanya ada 50 tempat untuk murid batin di bawah usia 18 tahun. Ada 50 murid batin saat ini. Ini berarti bahwa beberapa murid batin dapat dihilangkan dan kemudian digantikan oleh generasi murid yang lebih baru. Karena itu, kontes ini sangat kejam. Setelah mendaftar, Zhao Feng kembali ke rumah untuk bekerja lebih keras. Hari-hari berlalu. Waktu untuk kontes sparring keluarga menjadi semakin dekat. 20 hari sebelum kontes sparring keluarga dimulai, sudah ada perkiraan daftar peringkat. Dan orang yang menduduki peringkat pertama adalah murid dalam yang jenius dari Sekte Zhao, Zhao Linlong. Zhao Linlong telah mencapai peringkat keempat dari jalan bela diri 2 tahun lalu. Dia menduduki peringkat ketiga dalam kontes terakhir. Saat itu usianya belum genap 15 tahun. Sekarang, dia adalah salah satu dari 4 jenius Sun Feather City. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah yang terkuat. Tempat kedua adalah Zhao Qi, tempat ketiga Zhao Han, tempat keempat Zhao Qin, tempat ke-21 Zhao Yue. Ketika Zhao Feng melihat ini, dia menarik napas dingin. Zhao Yue, yang pertama di antara murid luar, bahkan tidak mencapai 20 murid dalam. Zhao Yijian dan Zhao Yufei masing-masing berada di peringkat 38 dan 40. Adapun Zhao Gan dan Zhao Guang yang keduanya berada di peringkat 5 besar di antara murid luar, mereka berada di peringkat keseluruhan sebagai 49 dan 53. Peringkat memiliki total 100 orang. Zhao Feng terus mencari. Akhirnya, pada nama kedua dari belakang dalam daftar, Zhao Feng akhirnya menemukan namanya sendiri. 99. Bibir Zhao Feng melengkung membentuk senyuman. Aku semakin bersemangat untuk kontes ini. Mereka yang bisa masuk dalam peringkat 100 teratas semuanya dianggap berbakat di sekte tersebut. Lagi pula, ada lebih dari ribuan pemuda berusia antara 12 dan 18 tahun di sekte tersebut. Dan setidaknya 500 dari mereka telah mengikuti kompetisi. Jika Zhao Feng tidak bergabung dengan mata misterius itu, dia bahkan tidak akan memiliki hak untuk masuk sekarang. Masih ada 20 hari lagi. Saya perlu menggunakan waktu saya dengan bijak. Zhao Feng langsung menuju rumah untuk mempersiapkan kompetisi. Waktu kontes perdebatan keluarga semakin dekat. Semua pemuda sekte Zhao berada di bawah suasana tegang. Banyak murid bahkan menerobos di bawah tekanan ini. Ini adalah hasil yang diinginkan oleh tingkat yang lebih tinggi dari sekte Zhao. Setelah Zhao Feng kembali ke rumah, selain mengkonsolidasikan kekuatan batinnya, dia terus berlatih dalam tinju naga marah. Hingga saat ini, Angry Dragon Fist adalah skill serangan paling kuat milik Zhao Feng. Setengah bulan yang lalu, dia telah melatih Angry Dragon Fist ke level tinggi. Sekarang, keterampilan naga marahnya telah mencapai tingkat puncak. Level puncak mewakili 90% atau lebih tinggi dari kerusakan maksimumnya, yang lebih dari 50% lebih kuat daripada di level tinggi. Sampai sekarang Zhao Feng belum pernah mendengar murid luar lainnya yang telah melatih keterampilan tingkat menengah ke tingkat puncak. Masih ada setengah bulan tersisa sampai kontes. Zhao Feng menempatkan lebih banyak energi untuk berkultivasi. Fokus utamanya adalah teknik pernapasan penyeberangan udara karena membantu kekuatan batin. Untuk memajukan kultivasinya, Zhao Feng bahkan menggunakan tanaman darahnya yang berusia 300 tahun. Karena dia telah membentuk beberapa utas pertama kekuatan batin, kultivasinya telah meningkat dengan kecepatan yang gila dan dengan mudah menerobos ke puncak peringkat ketiga. Dia hanya setengah langkah lagi untuk memasuki peringkat keempat. Zhao Feng menghela nafas panjang. Dia telah melatih tubuhnya secara maksimal. Masih ada 3 hari lagi. Saya ingin tahu apakah saya bisa mencapai peringkat keempat. Zhao Feng bergumam. Menjadi jenius yang paling disukai sekte Zhao, Zhao Linlong rupanya telah mencapai peringkat keempat 2 tahun lalu. Selama 2 hari berikutnya, Zhao Feng mencoba mencapai peringkat keempat tetapi gagal di kedua usahanya. Ini masih dalam harapannya. Kekuatan batin dan kekuatan tubuh saya masih jauh dari mencapai peringkat keempat. Zhao Feng segera menemukan alasannya. 3 peringkat pertama dari jalan bela diri berbicara tentang dasar yang kuat. Jika fondasinya tidak kokoh, itu akan mempengaruhi alam nanti. Dan selama 2 bulan terakhir Zhao Feng telah menerobos dengan kecepatan ekstrim, yang membuat fondasinya tidak cukup kuat. Zhao Feng tahu ini dan tidak secara paksa mencoba mencapai peringkat keempat. Segera hanya ada 1 hari tersisa. Kontes perdebatan keluarga akan dimulai besok. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan cahaya hijau samar muncul saat dia membuka telapak tangannya. Memiliki kekuatan batin, dia bisa langsung membunuh seorang kultivator peringkat ketiga. Sekarang, kekuatannya bukan lagi seorang seniman bela diri kuasi. Itu adalah seniman bela diri setengah langkah. Seorang seniman bela diri kuasi bisa dengan mudah mengalahkan peringkat ketiga normal dalam 1 atau 2 gerakan dan bahkan akan menyebabkan sejumlah ancaman terhadap binatang mematikan seperti Raja Harimau berkepala hijau. Namun, setelah seseorang mencapai titik setengah langkah seniman bela diri, kekuatan seseorang melebihi seorang seniman bela diri kuasi. Zhao Feng sekarang bahkan bisa bertukar beberapa pukulan dengan Raja Harimau berkepala hijau. Perbedaan terbesar antara dia dan seniman bela diri bukanlah kekuatan batin, melainkan kekuatan tubuh. Malam itu, di taman tertentu di sekte Zhao, Jiang, sebuah pedang ditarik dari sarungnya dan menciptakan ilusi di udara. Pemilik pedang itu adalah seorang pemuda berpakaian ungu. Kekuatan pedangnya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Serangan kasualnya dapat dibandingkan dengan pedang angin retak Xin Fei, yang dapat membunuh para pembudidaya peringkat ketiga dalam 1 gerakan. Yijianer, tidak buruk. Anda telah melatih skill peringkat tinggi Cold Flowing Sword ke level tinggi. Dari murid luar, mungkin hanya Anda yang telah melatih seni bela diri tingkat tinggi ke tingkat tinggi. Seorang pria parubaya berkata sambil tersenyum. Pemuda berpakaian ungu adalah Zhao Yijian yang menduduki peringkat ketiga di antara murid luar. Sepertinya tempat pertama di antara para murid luar akan segera berubah. Dan Zhao Feng, serangga itu, akan dihancurkan di bawah kakiku. Zhao Yijian berkata dengan dingin. Ketika dia menyebutkan Zhao Feng, pedangnya tiba-tiba menembakkan 5 pukulan berbeda. Kekuatan yang dia gunakan bahkan akan mengejutkan seniman bela diri sejati. Yijianer, penglihatanmu terbatas. Jangan hanya memikirkan murid luar. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya, lawan sejatimu adalah murid batiniah. Dengan kekuatanmu, kamu dapat dengan mudah masuk ke 20 besar, tetapi kamu akan membuatku tersipu jika kamu bisa mencapai 10 besar. Ya, ayah, saya 70% yakin bisa masuk 10 besar. Zhao Yijian sangat percaya diri saat mengatakan ini. Di gedung lain di sekte Zhao, Yufei, penyisihan dimulai besok. Seberapa percaya diri kamu? Seorang lelaki tua bertangan satu berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir kakek, saya memiliki keyakinan penuh bahwa tidak ada seorang pun di antara murid luar yang cocok dengan saya. Wajah Zhao Yufei bersinar hangat saat dia tersenyum. Kamu hanya perlu khawatir tentang Zhao Yijian. Adapun Zhao Yue, keahliannya adalah pertahanan jadi dia seharusnya tidak bisa mengancammu. Pria tua bertangan satu itu menganalisis. Zhao Yijian, mungkin, Zhao Yufei merasa luar biasa. Menjadi salah satu jenius sekte, tidak ada orang yang bisa masuk ke matanya. Namun, dia tidak tahu mengapa pemuda itu terus muncul di benaknya.
Orang itu bahkan tidak berada di peringkat 10 besar di antara para murid luar. Juga, jika Anda memasuki final dan bertemu Zhao Linlong, yang berada di peringkat pertama, jangan keras kepala. Bagaimanapun, dia adalah yang paling kuat di antara para pemuda Sekte Zhao. Orang tua itu memperingatkan, pada saat yang sama, dalam struktur yang megah. Ganer, Kuner, kalian berdua harus tampil bagus di kontes tahun ini. Terutama kamu Ganer, kekuatanmu telah mencapai seorang seniman bela diri kuasi. Dengan itu, Anda harus mengincar 10 besar. Suara arogan terdengar. Ya ayah, dengan kekuatanku, bahkan Zhao Yue, yang menempati peringkat pertama di antara para murid luar, bukanlah lawanku. Zhao Gan berkata dengan santai. Zhao Kun, yang berada di sebelahnya berkata, Zhao Feng, saya telah mencapai peringkat ketiga sekarang dan telah melatih 13 perubahan ular beracun ke 6 perubahan pertama. Aku akan mengalahkanmu di kontes ini. Bahkan beberapa tetua sudah mengantisipasi kontes ini. Murid Sekte Zhao yang tak terhitung jumlahnya menggosok telapak tangan mereka bersama-sama untuk pertarungan besok. Semua orang menunggu kesempatan untuk mengubah nasib mereka. Pagi hari berikutnya, tepat ketika langit berubah cerah, banyak orang muncul saat mereka berkumpul di lapangan bela diri langit, sebuah area penting dari sekte tersebut. Banyak dari mereka yang datang adalah murid Sekte Zhao, dan beberapa dari mereka memiliki posisi menengah atau tinggi di sekte tersebut. 3 murid luar teratas Zhao Yijian, Zhao Yue dan Zhao Yufei juga telah tiba. Bahkan Zhao Feng ada di sini. Ini adalah pertama kalinya dia memasuki Sky Martial Field. Sky Martial Field memiliki 10 tahap, semuanya memiliki luas permukaan 100 meter. Seiring berjalannya waktu murid-murid yang datang bertambah. Namun, kebanyakan dari mereka adalah murid luar. Tidak banyak murid batin yang muncul. Zhao Feng tidak merasa aneh karena pertama-tama akan ada pendahuluan. Pendahuluan pertama dimulai dengan murid luar. 50 murid luar kemudian akan berhadapan dengan 50 murid dalam lainnya. Maksud dari ini adalah untuk melenyapkan murid luar yang lemah, hanya menyisakan elit di belakang. Ini berarti bahwa murid-murid dalam tidak perlu memasuki pendahuluan. Mereka hanya harus menunggu turnamen final yang setengah bulan kemudian. Akhirnya, sekitar 20 murid batin muncul. Murid-murid dalam ini terlihat tertarik ketika mereka melihat ke arah murid-murid luar. Hehehe, ada beberapa murid luar yang cukup kuat. Saya bertanya-tanya berapa banyak murid batin yang akan dihilangkan. Saya pikir hanya 3 teratas yang memiliki kesempatan untuk menjadi murid batiniah. Para murid batin berdiskusi. Lihat, Zhao Qin, yang berada di peringkat keempat di antara murid-murid dalam, ada di sini. Kerumunan pergi ke keheningan mati. Dia adalah salah satu fokus utama para murid batiniah. Dia memiliki wajah yang jelas dan sikap yang tenang. Saat Zhao Feng memeriksa gadis itu dengan mata kirinya, dia menemukan bahwa dia memiliki kekuatan batin yang lebih lemah dari dirinya sendiri. Artis bela diri, Zhao Qin ini telah mencapai peringkat keempat dari jalan bela diri. Zhao Feng menarik napas dingin. Meskipun dia tahu bahwa murid-murid dalam memiliki bakat luar biasa, itu lebih tinggi dari yang dia harapkan. Jika Zhao Qin, yang berada di peringkat keempat, sudah memiliki kultivasi peringkat keempat, lalu seberapa kuatkah Zhao Linlong, yang berada di peringkat pertama? Saya mendengar bahwa kekuatan Zhao Qin hanya lebih lemah dari kekuatan Zhao Linlong, Zhao Han dan Zhao Qi, dan itu adalah satu langkah di bawah 4 jenius besar dari Sun Feather City. Tempat pertama Zhao Linlong, tempat kedua Zhao Qi, tempat ketiga Zhao Han, tidak satupun dari mereka ada di sini. Zhao Yue, yang pertama di murid luar, ekspresinya berubah jelek. Jelas bahwa tidak ada dari mereka yang merasa layak untuk menonton pertandingan para murid luar. Kekuatan dan peringkat mereka telah mencapai langkah yang tak tergoyahkan. Mungkin, mereka hanya akan terlihat di turnamen final. Setengah jam kemudian, sebuah suara terdengar di seluruh lapangan. Kontes perdebatan keluarga dimulai sekarang. Hari ini adalah pendahuluan dan hanya murid luar yang akan berpartisipasi. Hanya 50 dari 522 orang yang akan melanjutkan ke turnamen final. Suara itu terdengar sebagai awal resmi dari kontes sparring keluarga. Lapangan menjadi sunyi. Babak pertama, penyisihan grup. Para kontestan akan dibagi menjadi 10 kelompok, tersebar di 10 tahap. Sekarang kita akan mulai membagi kelompok. Di bawah bimbingan sekte, para murid luar dibagi menjadi 10 kelompok yang berbeda. Nomor 188, tahap ke-7. Zhao Feng menuju ke tahap ke-7. Aturannya adalah, di setiap tahap, 10 orang akan dipilih dari 50 orang untuk melanjutkan ke babak berikutnya. Misalnya, kelompok Zhao Feng memiliki 52 orang, dan hanya 10 dari mereka yang akan melanjutkan ke babak berikutnya. Menggunakan mata kirinya, Zhao Feng memindai 10 kelompok dan menyadari bahwa pemisahan kelompok itu dicurangi. Yang paling jelas adalah bahwa 10 murid teratas semuanya berada dalam kelompok yang berbeda. Misalnya, Zhao Yue, yang pertama telah dikirim ke kelompok pertama. Zhao Yijian dan Zhao Yufei, masing-masing dikirim ke kelompok kedua dan ketiga. Ini berarti bahwa para murid top tidak akan bertemu terlalu dini. Setiap kelompok memiliki murid yang kuat dan lemah yang tersebar merata. Ini berarti tidak akan ada banyak pemuda yang akan maju melalui keberuntungan. Zhao Feng mengangguk setuju. Selanjutnya, Zhao Feng mulai mensurvei orang-orang yang paling mengancamnya. Yang terkuat adalah Zhao Chengang, yang menduduki peringkat ke-7 di antara para murid luar. Zhao Chengang berdiri tegak saat puncak aura peringkat ketiganya menyebar. Untuk dapat menempati peringkat 10 besar di antara para murid luar berarti mereka memiliki keahlian mereka sendiri. Zhao Feng terkejut ketika dia merasakan orang yang dikenalnya di kelompok 7. Itu adalah sosok cantik berbaju putih. Kakak Feng, Zhao Sue berkata sambil menatap Zhao Feng. Zhao Feng mengangguk sebagai jawaban. Sue kecil, tidak apa-apa. Saudara Yijian menyuruh saya untuk memukuli Zhao Feng dan membuatnya tidak dapat mencapai hasil yang baik. Zhao Chengang, yang menempati peringkat pertama dari grup, berkata sambil berjalan menuju Zhao Sue. Kamu, Zhao Sue akan mengatakan sesuatu tetapi menghentikan dirinya untuk melakukannya. Dia tidak tahu mengapa dia tidak ingin Zhao Feng mencapai hasil yang baik. Titik. Pada saat ini turnamen dimulai. 13 vs 65, 48 vs 355, 179 vs 24, Suara juri terdengar di setiap kelompok. Beberapa putaran pertama berakhir dengan cepat. Para juri semuanya dari sekte dan memiliki pengalaman yang kaya. Untuk pertandingan yang berat sebelah, juri selalu bisa dengan cepat membuat keputusan yang tepat. Misalnya, Zhao Chengang mengalahkan lawannya dalam satu pukulan. 188 vs 24. Akhirnya giliran Zhao Feng. Teng, tubuhnya dengan cepat mendarat di atas panggung. 24 adalah seorang pemuda yang memiliki kultivasi peringkat kedua. Matanya mengeluarkan ketakutan ketika dia menyadari bahwa Zhao Feng berada di peringkat ketiga. Membanting telapak angin, pemuda yang sedikit gemuk itu menggigit giginya dan menyerang dengan sekuat tenaga. Skill yang dia gunakan berada di middle rank dan menggunakan speed untuk mencoba dan menang. Tinju logam berapi. Zhao Feng dengan santai melambaikan tinjunya. Saat dia menggunakan keterampilan tinjunya, ekspresi juri di panggung ke-7 berubah. Ini karena Zhao Feng menggunakan keterampilan seni bela diri peringkat inti. Saat mereka bertukar pukulan, mereka pemuda yang sedikit gemuk dikirim terbang.
Nomor 188 menang. Kata hakim, karena lawan Zhao Feng tidak kuat, dia tidak mendapat banyak perhatian. Huff, anak ini sangat arogan, menggunakan seni bela diri peringkat inti. Murid-murid di bawah terkikik. Nomor 188 vs angka 66. Segera, sudah waktunya Zhao Feng untuk naik lagi. Ada aturan di setiap grup sekali kalah total 10 pertandingan, satu tersingkir. Pertandingan tidak akan berhenti sampai hanya tersisa 10 orang. Jika seseorang bisa memenangkan 20 pertandingan berturut-turut, seseorang akan dipromosikan ke babak kedua. Pertandingan kedua Zhao Feng adalah melawan seorang pemuda berwajah kuda yang memiliki kultivasi di puncak peringkat kedua. Tinju logam berapi. Zhao Feng bahkan tidak berpikir saat dia mengenai bagian vital lawan. Pah, pemuda berwajah kuda itu meringis saat dia jatuh jungkir balik ke tanah. Dia menggunakan seni bela diri peringkat inti lagi. Murid sekte Zhao memandang dengan jijik. Nomor 188 menang. Ini sudah merupakan kemenangan kedua Zhao Feng. Namun, untuk dua pertandingan berikutnya, Zhao Feng masih menggunakan seni bela diri peringkat inti. 4 kemenangan berturut-turut. Bocah ini terlalu sombong. Apakah dia pikir dia tidak terkalahkan dengan menggunakan seni bela diri peringkat inti? Huff, lawannya bahkan tidak kuat. Begitu dia menghadapi seseorang dengan peringkat yang sama, itu tidak akan semudah itu. Murid-murid di bawah terkikik. Nomor 188 vs nomor 47. Akhirnya, di ronde kelima, lawan Zhao Feng adalah seseorang dari peringkat ketiga, yang juga berada di peringkat 5 besar di grupnya. Zhao Kui, kalahkan anak itu. Seseorang berteriak. Banyak yang sudah tidak puas adalah Zhao Feng. Nak, ini sejauh yang kamu pergi. Tubuh berotot Zhao Kui berdiri di depan. Kekuatannya yang luar biasa semuanya dipadatkan di otot-ototnya. Dia biasanya hanya harus berdiri di sana dan peringkat kedua akan mengakui kekalahan karena tekanan. Ada total sekitar 60 orang yang telah mencapai peringkat ketiga di antara para murid luar. Oleh karena itu, peringkat ketiga dianggap kuat dalam kelompok. Gunakan semua keahlianmu. Zhao Feng samar-samar tersenyum, dia tidak menempatkan peringkat ketiga yang normal di matanya. Hahaha, jika kamu punya nyali, terus gunakan seni bela diri peringkat inti itu. Zhao Kui tertawa dan, seperti singa, menerkam ke arah Zhao Feng. Kemarahan Raja Singa, Zhao Kui memadatkan semua kekuatannya ke dalam tubuhnya. Sebagian besar peringkat ketiga puncak bahkan tidak akan menghadapinya. Hehe, tidak buruk. Lihat apakah kamu bisa memblokir gerakanku. Flaming Metal Fist. Zhao Feng sebenarnya masih menggunakan seni bela diri tingkat inti. Flaming Metal Fist lagi. Para murid yang menonton hampir pingsan. Bunyi keras terdengar dari tahap ketujuh dan teriakan segera menyusul. Ledakan. Tubuh besar Zhao Kui tergeletak di tanah. Beberapa giginya juga patah. Apa? Kerumunan di bawah menatap pemandangan ini. Nomor 188 menang. Bahkan hakim merasa itu tidak bisa dipercaya. Dia kembali menang dengan seni bela diri peringkat inti. 5 kemenangan berturut-turut. Ini menamparkan wajah para murid dengan sengaja. Seni bela diri peringkat inti. Bagaimana ini mungkin? Zhao Kui berjalan dari panggung, wajahnya hijau. Setelah mengalahkan Zhao Kui, pertandingan Zhao Feng menjadi lebih mudah. 5 kemenangan, 6 kemenangan, 7 kemenangan berturut-turut. Kemudian, semua yang berada di bawah peringkat ketiga mengaku kalah ketika mereka melihatnya. Satu-satunya orang lain dengan catatan yang sama dengannya di grup 7 adalah Zhao Chengang. Sepertinya anak ini telah melatih seni bela diri peringkat inti ke tingkat puncak, tidak heran itu sangat kuat. Hehe, tunggu sampai kamu bertemu denganku, maka aku akan membiarkan kamu merasakan keterampilan seni bela diri tingkat tinggi. Zhao Chengang tertawa dingin. Sampai sekarang Zhao Feng dan Zhao Chengang telah dikenal sebagai duo Eagles dari tahap ke-7, karena mereka berdua belum kalah satu pertandingan pun. 7 menang, 8 menang, 9 menang, 10 menang berturut-turut. Menurutmu siapa yang lebih kuat? Zhao Feng atau Zhao Chengang? Saya pikir Zhao Chengang sedikit lebih kuat, tetapi Zhao Feng juga tidak lemah, dia adalah kuda hitam. Mereka memiliki dua orang dengan garis yang sama, tidak seperti kelompok lain di mana hanya ada satu sosok dominan. Misalnya, semua lawan yang dihadapi Zhao Yue dan Zhao Yijian, mereka semua mengaku kalah. Kekuatan Zhao Yijian terlalu kuat. Setiap gerakan yang diambil bisa membunuh lawannya. Hanya grup 7 yang memiliki gelar duo Eagles. Banyak yang bersemangat dan menantikan bentrokan antara Zhao Feng dan Zhao Chengang. Dalam pertandingan ke-12 Zhao Feng, dia bertemu orang yang dikenalnya. Itu adalah Zhao Sue. Ini adalah lawan yang canggung. Sue kecil, akui kekalahan. Zhao Feng berkata dengan tenang. Zhao Sue baru saja berhasil mencapai puncak peringkat kedua. Dia jelas bukan tandingannya. Bahkan Zhao Yijian, yang berada di kelompok 2, menoleh untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mengakui kekalahan. Tidak pernah. Zhao Sue menggigit giginya saat wajahnya berubah keras kepala. Dia tidak akan pernah membiarkan dirinya mengakui kekalahan di depan Zhao Feng. Ketika mereka berada di desa daun hijau, Zhao Sue mencintai Zhao Feng, mengira dia adalah pemuda paling berbakat yang pernah ada. Namun, setelah memasuki Sun Feather City, dia menyadari bahwa desa daun hijau sangat kecil jika dibandingkan. Menjadi wanita yang lemah, dia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan baru yang kejam, jadi dia membuat keputusan yang sulit untuk naik ke Zhao Yijian yang berada di peringkat ketiga. Zhao Sue tidak akan pernah membiarkan dirinya mengakui kekalahan pada cinta pertamanya yang kemudian dia buang. Baik, Zhao Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tangan angin mengambang. Zhao Sue seperti angin yang menyatu dengan telapak tangan itu dan langsung menuju kepala Zhao Feng. Floating Wind Hand adalah keterampilan seni bela diri di puncak peringkat menengah dan cocok untuk wanita karena menggunakan kelembutan untuk mematahkan kekerasan. Dalam hal peringkat keterampilan seni bela diri, Floating Wind Hand sama dengan Angry Dragon Fist, tapi itu bisa menahan yang terakhir dari menggunakan potensi penuhnya, seperti bagaimana bisa menahan Flaming Metal Fist juga. Tinju logam berapi. Zhao Feng tidak bergerak dan hanya melemparkan pukulan. Tinju dan telapak tangan saling terkait. Tiba-tiba Zhao Sue mengerang dan mulai jatuh. Zhao Feng dengan lembut menghela nafas dan mencoba membantu Zhao Sue menstabilkan. Lagi pula, mereka tumbuh bersama dan dia tidak tega melihatnya terluka. Jari angin menunjuk. Saat Zhao Feng memegang Zhao Sue, mata yang terakhir berkedip dingin dan jari-jarinya yang seperti batu giok mengiris dada Zhao Feng. Adegan ini menyebabkan banyak murid berteriak ketakutan. Pada jarak sedekat itu, Zhao Feng tidak bisa mengelak sama sekali. Ekspresi Zhao Feng berubah marah dan tubuhnya tiba-tiba meledak dengan kekuatan, mengirim Zhao Sue terbang. Celepuk, Zhao Sue menjerit dan meledakkan seteguk darah saat dia mendarat di tanah. Nomor 188 menang. Hakim berkata sambil menatap Zhao Sue dengan jijik. Jelas tindakan Zhao Sue tidak menyenangkannya. Sue, Zhao Yijian berlari mendekat. Zhao Feng dengan dingin berjalan menuruni panggung. Dia tidak pernah berpikir bahwa Zhao Sue akan menyerangnya dalam kondisi seperti itu. Nak, kita akan bertemu nanti. Saya akan memberi Anda pengalaman pribadi tentang rasa malu. Zhao Yijian berkata dengan dingin. Aku akan menunggu. Zhao Feng berbalik dan pergi tanpa repot-repot melihat Zhao Sue. Dia kemudian mendengar Zhao Sue berkata di latar belakang, Saudara Jian, Anda harus membalas dendam untuk saya. Setelah mengalahkan Zhao Sue, Zhao Feng telah memenangkan 12 pertandingan.
12 kemenangan, 13 kemenangan, 14 kemenangan berturut-turut. Rekor Zhao Feng terus meningkat. Keterampilan tinju peringkat intinya memusnahkan semua orang di tahap ke-7. Hanya Zhao Chengang di tahap ke-7 yang memiliki rekor yang sama dengannya. Masih ada 6 pertandingan tersisa sampai saya bisa memasuki babak berikutnya. Namun, pada ronde ke-15, Zhao Feng bertemu dengan Zhao Chengang yang menduduki peringkat pertama di grup. Duo Eagle sekarang saling berhadapan. Suasana telah mencapai klimaks di panggung ke-7. Mereka akhirnya bertemu satu sama lain. Murid-murid dari tahap ke-7 menghela napas dalam-dalam saat mereka menjadi bersemangat. Bahkan beberapa kontestan dari panggung lain tampak menunggu di panggung ke-7. Juri dari tahap ke-7 tersenyum. Nak, akhirnya aku bertemu denganmu. Jika kamu memiliki skill maka terus gunakan skill Rang Fist intimu. Zhao Chengang menjilat bibirnya saat matanya menunjukkan nada main-main. Dalam hal kekuatan Zhao Chengang menduduki peringkat 10 besar di antara murid luar dan telah belajar seni bela diri peringkat tinggi, yang 3 peringkat lebih tinggi dari seni bela diri peringkat inti. Mengapa tidak? Saya akan terus menggunakan keterampilan tinju peringkat inti saya. Zhao Feng berkata dengan tenang. Apa? Dia masih akan menggunakan keterampilan tinju peringkat inti. Kerumunan dipenuhi dengan napas dingin. Apakah anak ini makan obat yang salah? Terlalu sombong. Apakah dia berpikir bahwa, hanya dengan menggunakan keterampilan tinju peringkat inti saja, dia bisa mengalahkan seluruh kelompok? Masih menggunakan skill tinju peringkat inti. Wajah Hakim berkedut. Bahkan dari sudut pandang Hakim, dia berpikir bahwa Zhao Feng terlalu arogan. Menjadi lawan, senyum Zhao Chengang membeku, seolah-olah dia telah ditampar. 20. Setelah pertandingan sparring, lapangan kembali ke keadaan semula. Ini karena hampir tengah hari dan seniman bela diri yang kuat akan segera memberikan ceramah. Pelatih Chen ada di sini. Kerumunan tiba-tiba menjadi bersemangat. Zhao Feng mengikuti pandangan semua orang dan melihat seorang pria jangkung dan berotot perlahan berjalan ke bidang seni bela diri. Ini adalah pelatih Chen. Zhao Feng diam-diam membuka mata kirinya dan melihat ada cahaya kuning samar yang memancar dari darahnya. Kekuatan batin didorong setiap kali dia menghela nafas. Ini menciptakan tekanan yang tak terlihat. Mengapa orang yang kuat memiliki aura yang berbeda dan menciptakan tekanan yang tidak terlihat? Zhao Feng mengerti sedikit dengan melihatnya. Pada saat ini, setiap langkah yang diambil pelatih Chen dan setiap pandangan yang dia buat menciptakan tekanan. Aura ini milik seniman bela diri. Setiap pembelajar bela diri di bawah peringkat keempat bahkan mungkin tidak memiliki keberanian untuk menyerang. Sangat kuat, para murid memiliki wajah kagum dan takut. Berapa banyak pelajar bela diri di benua bunga hijau yang ingin memiliki gelar seniman bela diri? Bahkan Zhao Feng serupa. Namun, tujuannya tidak terbatas pada ini. Tujuannya adalah master bela diri, mereka yang memiliki peringkat ke-7 atau lebih tinggi. Dan bahkan jalan bela diri suci yang dikabarkan. Titik. Hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana keterampilan untuk pembelajar bela diri dari peringkat ketiga atau lebih rendah harus digunakan. Saya juga akan berbicara tentang pengalaman saya tentang kekuatan batin, suara pelatih Chen dalam tapi tidak keras. Namun, bahkan mereka yang berada beberapa ratus meter jauhnya dapat mendengarnya dengan jelas. Setelah mendengar pengalaman kekuatan batin, mata Zhao Yijian, Zhao Yufei dan Zhao Yue menjadi cerah. Kekuatan batin dari jalur bela diri. Kebetulan sekali, Zhao Feng menjadi penuh harapan. Jelas, kata-kata Zhao Feng menyebabkan kemarahan. Terutama di kelompok ke-7, hampir semuanya membenci Zhao Feng. Orang ini terlalu sombong. Zhao Chengang, turunkan dia. Gangguan itu menyebabkan orang lain menoleh. Seni bela diri peringkat inti. Itu agak menarik. Seorang gadis pendiam tersenyum ketika dia melihat dengan menarik. Dia adalah Zhao Qin, yang menempati peringkat keempat di antara murid-murid dalam. Menjadi murid batin, Zhao Qin tidak perlu memasuki babak penyisihan. Dengan kultivasinya dia bisa mengalahkan semua orang yang hadir. Bahkan jika dibandingkan dengan Zhao Yue, perbedaan mereka terlalu besar. Baik. Aku akan lihat seberapa kuat seni bela diri peringkat intimu. Wajah Zhao Chengang sangat mematikan. Penampilan lawan menamparkan wajahnya. Tinju angin mengalir. Zhao Chengang menekan amarahnya dan menggunakan skill tingkat tinggi Flowing Wind Fist. Skill tinju ini menggunakan kekuatan dan kecepatan untuk mengalahkan lawan. Serangannya seperti badai yang mengamuk. Kekuatan Zhao Chengang baik dalam harapan orang banyak. Kekuatannya mendekati kuasa martial artis dan tidak mengecewakan. Namun, kebanyakan dari mereka lebih fokus pada Zhao Feng. Menghadapi murid luar peringkat ke-7, apakah dia masih menggunakan seni bela diri peringkat inti? Zhao Feng menggunakan tindakannya untuk membuktikan apa yang dia katakan. Tinju logam berapi. Pukulan sederhana itu memancarkan cahaya merah. Itu adalah seni bela diri inti lagi. Ini Flaming Metal Fist lagi. Dia masih menggunakan seni bela diri peringkat inti. Murid sekte Zhao terkejut. Banyak dari mereka mengira Zhao Feng hanya bercanda, dan dia tidak akan melakukannya. Namun, sebenarnya, dia bahkan lebih gila dari yang diharapkan. Nak, jatuh. Mata Zhao Chengang tampak seperti bisa menyemburkan api saat kedua tinjunya menghantam Zhao Feng. Kekuatan yang terkandung di dalam tinjunya membuat banyak murid sekte Zhao berteriak. Pembudidaya peringkat ketiga yang normal bahkan tidak akan bisa menerima pukulan yang satu ini. Tidak buruk, Flowing Wind Fist telah mencapai level rendah, jelas bahwa dia telah berlatih keras. Bahkan beberapa generasi yang lebih tua mengangguk. Kedua sosok itu bentrok bersama, tinju melawan tinju. Turun, Zhao Chengang mendorong Flowing Wind Fist-nya secara maksimal. Jika dia menggunakan seni bela diri tingkat tinggi dan tidak bisa mengalahkan Zhao Feng dalam 2 atau 3 gerakan, lalu bagaimana dia bisa mendapatkan kaki di antara 10 murid terluar? Membuka, Zhao Feng tenang. Tinjunya tampak hidup dan dengan mudah memblokir tinju Zhao Chengang. Ledakan, luka bakar pada tinju Zhao Chengang membuat tinjunya mati rasa saat dia didorong mundur 2 langkah, sementara Zhao Feng hanya gemetar tapi tidak bergerak. Titik. Bagaimana ini mungkin? Zhao Chengang terkejut. Dia mengira dia bisa mengalahkan Zhao Feng dalam satu pukulan, tetapi kenyataannya, dia dengan santai diblokir oleh seni bela diri peringkat inti. Apa yang sedang terjadi? Murid sekte Zhao di sekitar berhenti. Aku tidak percaya itu kecelakaan. Itu secara tidak sengaja mengenai kelemahan gerakanku. Zhao Chengang melolong saat dia kembali menerkam menggunakan Flowing Wind Fist. Sekali lagi Zhao Chengang didorong mundur. Meskipun 2 gerakan pertama seimbang, Zhao Chengang dibatasi. Ini benar-benar keterampilan seni bela diri inti. Bagaimana dia melakukan itu? Bagaimana seni bela diri peringkat inti bisa menang saat menghadapi seni bela diri peringkat tinggi? Murid sekte Zhao bingung. 1 gerakan, 2 gerakan, 3 gerakan. Setiap kali, Zhao Chengang didorong mundur. Ketika 2 orang dengan peringkat yang sama bertarung, adalah normal jika satu pihak menang. Namun, menggunakan seni bela diri peringkat inti saat bertarung melawan seni bela diri peringkat tinggi tidak pernah terdengar. Apa yang sedang terjadi? Zhao Chengang menjadi gila saat dia menggunakan semua kekuatannya. Banyak yang melihat ke arah Hakim dan generasi yang lebih tua dari sekte tersebut. Hati nurani dan keterampilan pertempuran Zhao Feng jauh melampaui Zhao Chengang. Hakim berkata dengan ragu-ragu. Analisisnya tidak memuaskan orang-orang. Hehe, anak ini telah melatih keterampilan peringkat inti ke level maksimal.
Sebuah suara tua terdengar dari tengah kerumunan. Itu adalah seorang lelaki tua yang memiliki janggut putih. Itu adalah juri utama kontes ini. Level maksimal. Beberapa hakim dengan cepat menganggukkan kepala. Semua orang tahu bahwa semakin tinggi level skill, semakin banyak damage yang diberikan. Namun, ini tidak berlaku untuk semuanya. Misalnya, ketika seseorang melatih seni bela diri tingkat rendah ke tingkat tinggi, dan yang lain melatih keterampilan tingkat tinggi ke tingkat rendah, seni bela diri tingkat tinggi tidak akan sekuat seni bela diri tingkat rendah. Biasanya, levelnya adalah pemula, level rendah, tinggi, dan puncak. Level puncak berarti telah mencapai 90% atau lebih tinggi. Biasanya, seseorang yang melatih seni bela diri ke tingkat puncak sudah sangat langka. Namun, level puncak tidak berarti bahwa itu adalah batasnya. Di atas level puncak adalah level maksimal. Level maksimum berarti bahwa keterampilan tersebut telah dilatih hingga setidaknya 99% dari potensi penuhnya. Bisa dibilang sempurna, meskipun sepertinya ada perbedaan kecil antara level maksimal dan level puncak, jaraknya sangat besar. Perbedaannya bahkan lebih besar daripada perbedaan antara level rendah dan level tinggi. Hakim utama tersenyum tipis. Tapi meski begitu, Zhao Feng seharusnya hanya bisa bertarung setara dengan Zhao Chengang. Seorang seniman bela diri masih tidak mengerti. Bagaimanapun, keterampilan seni bela diri peringkat tinggi 3 tingkat lebih tinggi dari keterampilan seni bela diri peringkat inti, dan Zhao Chengang telah melatih seni bela diri peringkat tinggi ke tingkat rendah. Kamu benar, level maksimal dari seni bela diri peringkat inti hampir tidak bisa bertarung setara dengan level rendah dari seni bela diri peringkat tinggi. Tapi seperti yang Anda lihat, kekuatan tubuh Zhao Feng, kecepatan reaksi, kesadaran bertarung dan semuanya jauh melebihi Zhao Chengang. Juri utama memuji. Melalui penjelasannya, orang banyak sekarang mengerti sepenuhnya. Tepat pada saat ini, pertempuran di tahap ke-7 sedang berubah. Zhao Feng mulai menyerang sekarang. Ya Tuhan, kecepatan yang sangat cepat. Beng. Mata penonton tertarik pada tahap ke-7, hanya untuk melihat pertahanan Zhao Feng berubah menjadi pelanggaran. Tinjunya telah melampaui apa yang bisa dicapai oleh Flaming Metal Fist. Kecepatan, kekuatan, semua menyerang kelemahan lawan. Zhao Chengang, yang dalam keadaan hiruk pikuk, langsung meraba-raba dan terkena salah satu pukulan Zhao Feng. Zhao Chengang menjerit saat bahunya terlepas dari rongganya. Nomor 188 menang. Hakim ke-7 berkata sambil menghela nafas. Kelompok ke-7 menjadi gempar. Zhao Feng mengalahkan Zhao Chengang hanya dengan menggunakan seni bela diri peringkat inti. Sulit dipercaya, Zhao Chengang menduduki peringkat pertama dalam grup. Zhao Feng telah memenangkan pertandingan ke-15. Ini berarti dia sekarang yang terkuat di grup 7. Pada saat ini Zhao Yue, Zhao Yijian dan Zhao Yufei semua menoleh. Level maksimal. Ketika seniman bela diri mengadakan ceramah, saya merasa semua gerakan Flaming Metal Fist menghilang dari pikiran saya. Mungkin ini sebabnya. Zhao Feng mengerti. Ketika dia kembali dari kuliah dia merasa bahwa seni bela diri peringkat intinya telah mencapai puncaknya, di mana ia bisa bertarung melawan seniman bela diri semu. Dan kekuatan Zhao Chengang baru saja mencapai seorang seniman bela diri kuasi. Tidak buruk, sepertinya murid luar memiliki kuda hitam. Hakim utama tersenyum. Seni bela diri peringkat inti. Meskipun dia telah melatihnya ke level maksimal, dia masih akan kalah melawan putraku Zhao Yijian. Bagaimanapun, seni bela diri peringkat inti hanyalah peringkat inti. Seorang pria parubaya tersenyum tipis. Hakim utama mengirim pandangan tertarik ke arah pria parubaya itu. Pria parubaya itu adalah ayah Zhao Yijian. Pria parubaya itu tertawa saat matanya melirik ke arah Zhao Yijian dengan ekspresi percaya diri. Benar, potensi seni bela diri peringkat inti terbatas. Zhao Feng pasti telah menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk melatihnya ke level maksimal, yang berarti dia tidak akan punya banyak waktu lagi untuk melatih keterampilan lain. Sangat disayangkan. Saat hakim utama berbicara di sini, dia menggelengkan kepalanya. Level maksimum seni bela diri peringkat inti. Zhao Yijian memandang Zhao Feng dengan mengejek. Di matanya, seni bela diri peringkat inti adalah sampah. Gadis berpakaian putih itu menatap Zhao Feng dengan terkejut. Kakak Yijian, kamu harus mengalahkannya. Suir, tidak apa-apa. Saya hanya membutuhkan 3-10 gerakan paling banyak. Tapi aku tidak akan membiarkan dia lolos semudah itu. Aku juga akan mempermalukannya. Zhao Yijian berkata dengan percaya diri. Suaranya sangat keras sehingga banyak orang yang hadir mendengarnya. Pada saat ini, mata Zhao Feng tertuju pada mereka. 4 mata mereka bertemu. Sementara mata Zhao Yijian dingin, Zhao Feng tersenyum tipis. Nomor 188 vs nomor 233. Kontes kelompok masih berlanjut. Setelah Zhao Feng mengalahkan Zhao Chengang, dia tidak memiliki lawan lagi yang menjadi lawannya di etapa ke-7. 16 kemenangan, 17 kemenangan, 18 kemenangan. Sebagian besar orang yang ditemui Zhao Feng mengaku kalah. Dan mereka yang memiliki keberanian untuk bertarung, mereka habis dalam satu kepalan tangan. Terlalu memalukan untuk kalah melawan seni bela diri peringkat inti. Para murid sekte Zhao memandang Zhao Feng seperti dia mengidap penyakit. 18 kemenangan, 19 kemenangan, 20 kemenangan berturut-turut. Akhirnya Zhao Feng memenangkan 20 pertandingan berturut-turut, memungkinkan dia untuk melanjutkan ke babak berikutnya. Zhao Feng menghela nafas saat dia duduk. Zhao Feng adalah seekor kuda hitam yang muncul dalam kontes grup. Dengan hanya menggunakan seni bela diri peringkat intinya, dia telah mengalahkan semua orang di jalannya. Bahkan Zhao Chengang, yang menduduki peringkat ke-7 di antara murid luar, telah kalah. Aku ingin tahu bagaimana perkembangan kelompok lain. Mata Zhao Feng mengamati kelompok lain. Penyisihan dibagi menjadi 10 kelompok yang berbeda, dengan masing-masing kelompok memiliki campuran yang adil dari murid yang kuat dan yang lemah. Selain Zhao Feng ada banyak orang lain yang telah memenangkan 20 pertandingan berturut-turut, sehingga mereka juga dapat langsung melaju ke babak berikutnya. Yang tercepat di antara mereka adalah Zhao Yijian dari grup kedua. Pedang Zhao Yijian sangat cepat, sebelum lawannya bisa bereaksi, pedang itu telah mencapai tenggorokan mereka. Dalam hal kecepatan untuk memasuki babak berikutnya, Zhao Yijian bahkan lebih cepat dari Zhao Yue. Di antara murid-murid luar, hanya 3 teratas, Zhao Yufei, Zhao Yue dan Zhao Yijian, yang dapat mengancamku. Usia Zhao Yue sedikit lebih tinggi, 17 tahun, dan tubuh berototnya tampak sangat besar. Tinju angin terbalik. Salah satu murid dari peringkat ketiga meninju Zhao Yue, tetapi yang terakhir bahkan tidak bergerak. Apa? Dahi murid itu mulai berkeringat. Pertahanan apa? Zhao Feng sedikit terkejut. Serangan penuh dari peringkat ketiga bahkan tidak bisa melukai Zhao Yue sedikitpun. Zhao Yue pasti telah berlatih dalam keterampilan penguatan tubuh peringkat tinggi untuk memungkinkan pertahanannya melampaui kerusakan yang diberikan oleh peringkat yang sama. Setidaknya Zhao Feng tidak bisa menerima pukulan dari seorang kultivator peringkat ketiga hanya dengan tubuhnya. Jika Zhao Yijian dikatakan cepat dan eksplosif, maka Zhao Yue adalah kebalikannya.
Dia lambat dan pertahanannya tidak bisa ditembus. Zhao Yufei menggunakan kelembutan untuk mengalahkan kekerasan. Dia dengan santai akan melambaikan tangannya dan mengalahkan lawan. Setiap gerakannya tampak sempurna. Dia mengenakan jubah ungu dan kecantikannya luar biasa. Mereka yang memperhatikannya memiliki perasaan yang menyegarkan. Siapa dia untuk memiliki kekuatan seorang seniman bela diri semu di usia yang begitu muda? Bahkan beberapa murid dalam tertarik oleh Zhao Yufei. Dia cantik dan berbakat pada saat yang sama. Ketika orang-orang seperti dia memasuki murid-murid batin, kita bahkan tidak akan memiliki kesempatan. Dia masih terlalu muda, 2 tahun lagi dan dia mungkin bisa dibandingkan dengan gadis tercantik di Sun Feather City, Qiu Mengyu. Sampai titik tertentu, lebih banyak orang fokus padanya daripada Zhao Yue dan Zhao Yijian, yang pertama dan kedua. Ini terutama karena kecantikan dan bakatnya. Segera 10 kelompok masing-masing memiliki satu orang memenangkan 20 pertandingan berturut-turut. Kelompok pertama adalah Zhao Yue, kelompok kedua Zhao Yijian, kelompok ketiga Zhao Yufei, kelompok keempat Zhao Gan, kelompok kelima Zhao Guang. Mereka semua berada di peringkat 10 besar murid luar. Namun, ada satu orang tak terduga dari kelompok 7. Zhao Feng adalah seekor kuda hitam yang bergegas keluar dan mengambil tempat Zhao Chengang. Selain 10 orang ini, tidak banyak orang lain yang memenangkan 20 pertandingan berturut-turut. Perlombaan kelompok terus berjalan hingga tersisa 10 orang di setiap kelompok. Menggunakan waktu 1 hari, sekarang ada total 100 murid yang tersisa. 100 ini adalah elit dari murid luar. Hari kedua 100 orang sekali lagi bertemu di Sky Martial Field. Setelah beristirahat selama 1 malam, Zhao Feng merasa sangat energik. Dia menemukan bahwa korek api ini telah membantu meningkatkan kultivasinya sampai batas tertentu. Hari ini kita akan memasuki babak penyisihan kedua. Kalian semua adalah elit dari murid luar, tetapi hari ini, setengah dari kalian akan tersingkir, meninggalkan 50 dari kalian untuk memasuki turnamen final. Ini aturannya, sebuah suara terdengar di seluruh lapangan. 100 kontestan menahan napas saat mereka mendengarkan aturan. Pemeringkatan dilakukan dengan mendapatkan poin, setiap orang memulai dengan 1 poin dan setiap pertandingan yang mereka menangkan akan menambah poin mereka 1, dengan setiap kehilangan 1 poin akan dikurangi. Akhirnya, 50 orang dengan poin terbanyak akan bertarung melawan murid-murid dalam. Awal, suara hakim terdengar. Nomor 144 vs nomor 26. Petik 1. Nomor 73 vs nomor 429. 10 tahap yang berbeda semuanya memiliki pertandingan yang sedang berlangsung. Banyak yang akan mengaku kalah jika mereka melihat lawan mereka terlalu kuat. Misalnya Zhao Yue dan Zhao Yijian, lawan mereka mengaku kalah begitu mereka melihatnya. Mereka lebih suka menghemat kekuatan mereka untuk putaran berikutnya. Nomor 188 vs nomor 169. Akhirnya giliran Zhao Feng. Lawannya adalah seorang pemuda berwajah hitam dari peringkat kedua. Aku mengaku kalah. Pemuda berwajah hitam melihat bahwa itu adalah Zhao Feng jadi dia segera menyerah. Zhao Feng sedikit tercengang. Pemuda berwajah hitam itu berada di kelompok yang sama dengan Zhao Feng selama ronde pertama, tetapi mereka tidak pernah bertukar pukulan. Seperti ini, Zhao Feng mendapatkan poin pertamanya dan penghitungannya naik menjadi 2. Segera Zhao Feng bertemu lawan keduanya. Kali ini lawannya adalah seorang gadis dari peringkat kedua. Aku tahu kekuatanmu kuat tapi aku tidak akan mengakui kekalahan. Gadis berpakaian sederhana itu menggigit giginya. Menghadapi tipe wanita lemah ini, beberapa akan membiarkannya menang dengan sengaja. Tinju logam berapi. Pukulan sederhana sekali lagi datang dan menjatuhkan gadis itu 6 meter ke belakang. Satu gerakan, cepat dan sederhana. Zhao Feng tidak ingin membuang waktu karena lawannya terlalu lemah dan tidak akan membantunya berkembang. Aku tersesat. Gadis itu merasa kecewa saat dia pergi. Mengganggu gadis-gadis lemah, apa yang keren tentang itu? Tunggu sampai aku melanjutkan, aku akan membalas dendam untuk saudari Xin. Tindakan Zhao Feng menyebabkan beberapa pemuda memandangnya dengan jijik. Nomor 188 menang. Hakim memandang Zhao Feng dengan penuh pujian. Pertandingan berikutnya terlalu mudah. Poin Zhao Feng terus meningkat. Saya menyerah. Aku mengaku kalah. Tinju logam berapi. Sebagian besar lawan Zhao Feng menyerah, tetapi mereka yang tidak langsung kalah. Kekuatan anak ini mungkin telah mencapai peringkat seniman bela diri kuasi. Semakin banyak pertandingan berlangsung, semakin banyak orang mulai memahami kekuatannya. Zhao Feng tidak lupa memperhatikan Zhao Yue dan Zhao Yijian. Pada suatu waktu, pada tahap ketiga. Cepat, lihat, ini adalah Zhao Yijian vs Zhao Gan. Zhao Feng berbalik untuk melihat keduanya sudah bertukar pukulan. Pertarungan murid luar terkuat kedua dan keempat dengan mudah mendapatkan perhatian orang banyak. Kedua orang ini sama-sama berada di peringkat 5 besar dan awalnya kekuatan mereka tidak memiliki banyak perbedaan. Ubah ke-10 dari ular berbisa. Zhao Gan berteriak sambil memutar dan berputar-putar di tanah seperti ular. Dia sangat gesit sehingga dia berhasil menghindari pedang Zhao Yijian berkali-kali. Zhao Feng sedikit tergerak karena kekuatan Zhao Gan telah meningkat pesat sejak pertemuan mereka bulan lalu. Dia juga telah melatih 13 perubahan ular beracun ke perubahan ke-10, yang berarti bahwa dia sekarang memiliki kekuatan seorang seniman bela diri kuasi. Kekuatan Zhao Gan setara dengan Xin Fei dari Sky Cloud Forest. Meskipun kamu telah meningkat pesat, kamu masih akan kalah dariku seperti dulu. Zhao Yijian sambil meningkatkan kecepatannya sekali lagi. Itu adalah pedang mengalir es dengan skill tingkat tinggi. Ini adalah keterampilan yang sangat sulit untuk dilatih. Seseorang memanggil. Pedang Zhao Yijian menjadi semakin cepat. Zhao Gan bisa mengelak pada awalnya, tetapi seiring berjalannya waktu, dia semakin jarang menghindar. Segera beberapa tanda tebasan muncul di tubuh Zhao Gan. Zhao Yijian menang. Hakim menghentikan pertarungan karena mereka ingin Zhao Gan melanjutkan ke babak berikutnya juga tanpa terlalu terluka. Pada saat ini, punggung Zhao Gan penuh dengan keringat dingin saat dia menatap Zhao Yijian dengan tidak percaya. Bagaimana kamu melakukan ini? Titik tanda tanya. Zhao Yijian menggunakan kurang dari 10 gerakan untuk mengalahkan Zhao Gan. Kekuatan Zhao Yijian sangat kuat. Salah satu murid sekte Zhao berseru. Zhao Yijian dan Zhao Gan melakukan spar sebelumnya, tetapi pada saat itu pertarungan berlangsung lama, dengan mereka bertukar lebih dari 100 pukulan, tetapi sekarang dia hanya membutuhkan 10. Kekuatan Zhao Yijian mungkin bisa dibandingkan dengan Zhao Yue sekarang. Beberapa menebak. Zhao Yijian dan Zhao Yue. Kekuatan yang satu adalah menyerang sedangkan yang lain bertahan. Apa yang akan terjadi jika keduanya bertemu? Banyak yang menunggu bentrokan. Zhao Yijian dan Zhao Yue adalah dua pilihan terbaik untuk gelar murid luar terkuat. Zhao Yufei juga tidak kalah. Wajah Zhao Feng tetap tenang saat dia melihatnya. Dia sekarang telah memenangkan 44 pertandingan berturut-turut. Namun saat ini ia bertemu lawan yang kuat. Itu adalah murid luar peringkat kelima, Zhao Guang. Zhao Guang juga memiliki lebih dari 40 poin dan satu-satunya pertandingan yang dia kalahkan adalah melawan Zhao Yue. Hehe, bocah, garis Anda berakhir di sini. Zhao Guang tertawa bahagia. Banyak yang memandang dengan bangga ke arah Zhao Feng. Peringkat kelima Zhao Guang adalah lawan terkuat yang pernah dia hadapi sejauh ini. Kekuatanmu nyaris tidak melangkah ke peringkat seniman bela diri kuasi. Zhao Feng berkata dengan tenang. Betulkah? Lalu aku akan merasakan keterampilan apa yang kamu miliki selain dari seni bela diri peringkat inti.
Mata Zhao Guang berkedip. Sua, begitu dia menyelesaikan kata-katanya, dia pindah ke sisi Zhao Feng. Kecepatan apa? Zhao Guang dan Zhao Yufei sama-sama dikenal karena gerak kaki mereka. Kecepatan Zhao Guang menyebabkan banyak pujian dari orang banyak. Sebuah kontes kecepatan. Zhao Feng tampak mengejek Zhao Guang. Sua, ketika telapak tangan Zhao Guang baru saja akan mengenai Zhao Feng, targetnya menghilang dari bawah matanya. Seolah-olah telapak tangannya membelah Zhao Feng ke udara. Tidak bagus, pikir Zhao Guang. Hua, murid-murid di bawah menatap pemandangan itu. Banyak yang bereaksi cepat menatap ke belakang Zhao Guang. Tinju naga marah. Zhao Guang hanya merasakan sesuatu datang ke punggungnya. Zhao Guang secara naluriah mencoba memblokir pukulan itu, dan berhasil melakukannya, tetapi kemudian dia merasakan kekuatan yang mengamuk mengalahkannya. Ledakan. Zhao Guang mundur beberapa meter dan hampir jatuh. Keterampilan apa yang dia pelajari agar kecepatannya begitu cepat? Hati Zhao Guang berdesir karena terkejut. Setelah pertukaran pertama, perbedaannya langsung terlihat. Zhao Guang akhirnya memantapkan dirinya saat dia menatap kaget. Zhao Feng tidak menyerang. Dalam hal kecepatan, dia memiliki keyakinan penuh bahwa bahkan beberapa pembudidaya peringkat keempat tidak akan mampu mengalahkannya. Pada titik ini, pertempuran antara Zhao Feng dan Zhao Guang adalah fokus dari seluruh kerumunan. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari Zhao Guang. 3 murid luar teratas tercengang. Sungguh keterampilan gerak kaki yang indah. Para tetua yang menonton juga terkejut. Keterampilannya sangat akrab. Hakim utama bergumam. Dia telah belajar Feri terapung ringan. Saya yakin, seorang seniman bela diri menatap Zhao Feng dengan rumit. Seniman bela diri ini pernah mempelajari Li Floating Fairy. Namun, terlalu sulit untuk berlatih di Li Floating Fairy. Meskipun itu hanya satu bagian dari keterampilan, jadi dia hanya berlatih selama 2 tahun sebelum menyerah. Ini Feri terapung ringan. Untuk bisa melatih Li Floating Fairy ke tingkat yang begitu tinggi berarti pemahamannya tidak buruk. Meskipun Feri terapung ringan adalah keterampilan peringkat tinggi, itu adalah keterampilan yang rusak sehingga potensinya terbatas. Zhao Feng menyerang. Zhao Feng seperti angin, kecepatannya terlalu cepat. Zhao Guang menggunakan semua kekuatannya tetapi masih tidak bisa menghindari serangan Zhao Feng. Sikap kelima dari naga marah. Angry Dragon Fist sangat populer di kalangan keterampilan seni bela diri peringkat menengah sehingga mudah dikenali. Beng. Zhao Feng menekan ke arah Zhao Guang. Zhao Guang merasa seolah-olah dia tidak bisa bernapas karena tekanannya terlalu kuat. Setiap pukulan akan membuatnya jatuh kembali. Dia benar-benar didominasi oleh Zhao Feng. Dalam hal kecepatan, Zhao Feng dengan mudah melampaui dia. Dalam hal kekuatan, Zhao Feng juga melebihi dia. Setelah memblokir pukulan ke-8, Zhao Guang meledakkan seteguk darah dan menyerah. Zhao Guang, yang berada di peringkat kelima, kalah dalam 10 gerakan. Meskipun mereka tahu Zhao Feng kuat, dan bisa menantang 5 besar, hasilnya mengejutkan mereka. Kinerja Zhao Feng tidak lebih lemah dari Zhao Yue dan kawan-kawan. Kecerdasan anak ini sangat tinggi. Dia tidak hanya melatih seni bela diri peringkat inti ke level maksimal, dia juga melatih tinju naga marah ke level puncak. Dia bisa mengalahkan Zhao Guang hanya dengan mengandalkan level puncaknya, keterampilan seni bela diri peringkat menengah. Para tetua memuji Zhao Feng. Pertandingan berlanjut. Hanya ada 4 orang yang menang langsung, Zhao Yue, Zhao Yijian, Zhao Yufei dan Zhao Feng. Keempatnya dikenal sebagai 4 kuat. Zhao Feng. Kerumunan bersorak saat Zhao Feng naik ke atas panggung. Setiap kali dia melanjutkan, sebagian besar lawan mengaku kalah, atau kalah dalam waktu kurang dari 3 langkah. Zhao Feng bahkan bertemu Zhao Kun. Saya menyerah. Zhao Kun menggigit giginya dan ingin menggali lubang untuk bersembunyi di dalamnya. Kekuatan Zhao Feng telah melampaui saudaranya, bagaimana dia akan menang? The Force Realm terus mendominasi pertandingan mereka. Banyak yang mengantisipasi kapan 4 kuat akan berbenturan. Akhirnya, setelah 60 kemenangan, Zhao Yue, yang berada di peringkat pertama, berhadapan dengan Zhao Yijian, yang berada di peringkat kedua. Zhao Yue, Zhao Yijian. Banyak orang berteriak karena antisipasi. Zhao Yue, sejak pertempuran aku kalah darimu setengah tahun yang lalu, kita akhirnya bertemu lagi. Zhao Yijian penuh dengan keinginan bertarung. Di murid luar, Zhao Yue adalah kunci yang sangat rendah. Yang dia lakukan hanyalah berkultivasi setiap hari dan oleh karena itu, fondasinya adalah yang paling kokoh, memungkinkan dia untuk terus-menerus duduk di kursi nomor 1. Lakukan langkahmu, kita akan melihat apakah pedang aliran dinginmu lebih kuat dari tubuh logamku. Tinggi Zhao Yue menjulang di atas Zhao Yijian. Zhao Yijian mengeluarkan pedangnya dari sarungnya. Saat Cold Flowing Sword digunakan, udara terasa seperti membeku. Palem logam, tubuh Zhao Yue berdiri tegak saat tinjunya meninju ke arah pedang. Peng, ledakan itu membuat gendang telinga para pembudidaya tingkat rendah bergetar. Zhao Yijian mundur 2 langkah lalu berputar untuk menusuk tubuh bagian bawah Zhao Yue. Salah satunya defensif sementara yang lain ofensif. Jelas bahwa kekuatan yang ditunjukkan Zhao Yijian dan Zhao Yue dapat dengan mudah mengalahkan seniman bela diri semu. Jika Zhao Feng tidak membentuk kekuatan batin maka dia tidak akan mampu menembus pertahanan Zhao Yue. Ding, beng. Pertarungan Zhao Yue dan Zhao Yijian masuk ke mode merah panas. Pedang Zhao Yijian menjadi semakin cepat. Udara sedingin es menyelimuti tubuh Zhao Yue. Zhao Yue terus memblokir pedang Zhao Yijian. Jika itu adalah peringkat ketiga lain, bukan Zhao Yue, mereka akan selesai dalam 1 gerakan. Fondasi Zhao Yue sangat kuat dan keahliannya adalah pertahanan. Jika Zhao Yijian tidak bisa menang dalam setengah waktu yang dibutuhkan teh untuk mendidih maka dia tidak akan menang. Kata hakim utama, hehe, separuh waktu yang dibutuhkan untuk merebus teh. Dia tidak akan membutuhkan waktu selama itu. Pria parubaya, yang merupakan ayah Zhao Yijian berkata dengan percaya diri. Oh, ekspresi hakim utama berubah. Pada saat ini, pertempuran tiba-tiba berubah. Zhao Yue mengerang saat lengannya dipotong. Bagaimana tubuh logam saya bisa rusak? Tanda tanya. Wajah Zhao Yue memutih. Metal body adalah skill yang membuat tubuh seseorang menjadi sekuat logam. Ditemani dengan tinju logam, kekuatan dan pertahanannya telah mencapai batas. Dia percaya bahwa tidak ada seorang pun di bawah peringkat keempat yang bisa menembus pertahanannya. Keterampilan seni bela diri tingkat tinggi. Hakim berteriak, seni bela diri tingkat tinggi. Para murid di dekatnya menarik napas dingin. Untuk sebagian besar seni bela diri peringkat tinggi, sudah cukup sulit untuk melatih mereka ke level rendah, dan melatihnya ke level tinggi, berkali-kali lebih sulit. Namun, setelah mencapai level tinggi, kerusakan skill akan menjadi 50% lebih tinggi daripada level rendah. Flowing Cold Sword sudah menjadi skill serangan tingkat tinggi yang menakutkan. Ketika seseorang dari peringkat ketiga melatihnya ke tingkat rendah, seseorang dapat memiliki kekuatan seorang seniman bela diri semu. Jika seseorang melatihnya ke tingkat tinggi, itu bisa mengancam seniman bela diri. Tingkat tinggi seni bela diri peringkat tinggi. Tidak heran, selamat Zhao Tianjian, karena memiliki putra yang sangat berbakat. Hakim utama tersenyum ke arah pria parubaya itu. Zhao Tianjian adalah ayah Zhao Yijian. Terima kasih penatua. Zhao Tianjian terkejut karena hakim utama adalah seorang penatua, yang berarti bahwa statusnya jauh lebih tinggi daripada miliknya.
Di atas panggung, kilat es dingin, Zhao Yijian mendorong pedang ke kecepatan yang lebih cepat. Fes, kemeja Zhao Yue robek berkeping-keping saat tubuhnya dipotong beberapa kali. Zhao Yijian menang. Hakim segera berkata, tingkat tinggi seni bela diri peringkat tinggi. Saya tidak kalah secara tidak adil. Zhao Yue berkata sambil menghela nafas. Setelah mengalahkan Zhao Yue, momentum Zhao Yijian tidak bisa dihentikan. Zhao Yijian. Kerumunan di bawah bersorak. Banyak pemuda memandangnya dengan kagum. Zhao Yijian sekarang adalah raja dari para murid luar. Zhao Yijian mengamati daerah itu dan matanya tertuju pada Zhao Feng. Bibirnya melengkung menjadi senyum dingin saat dia memandang Zhao Feng dengan jijik. Saudara Jian, Zhao Sue yang wajahnya benar-benar merah berlari ke arahnya. Dia percaya bahwa kekuatannya tidak ada duanya. Pada saat yang sama, dia melirik ke arah Zhao Feng. Zhao Feng tanpa ekspresi. Sekarang hanya ada 3 orang yang tersisa dengan rekor sempurna, Zhao Yijian, Zhao Feng dan Zhao Yufei. Namun, sekarang tidak ada banyak antisipasi yang tersisa. Menurut pendapat orang banyak, Zhao Yijian tidak akan kalah dari siapapun dari murid luar. Dia bahkan akan berperingkat tinggi di antara murid-murid dalam. Seni bela diri tingkat tinggi. Zhao Feng bergumam. Rekor sempurnanya terus meningkat dan segera mencapai 60 kemenangan. 61 menang. Namun, pertarungan antara Zhao Yijian dan Zhao Feng tidak bisa dihindari. Akhirnya, pada pertandingan ke-69, Zhao Feng melihat pemuda berpakaian ungu berdiri di atas panggung. Itu Zhao Yijian. Kerumunan menjadi sunyi saat keduanya saling berhadapan. Bagaimanapun, Zhao Feng juga memiliki rekor yang sempurna. Zhao Feng, Anda tidak akan mengakui kekalahan bukan? Zhao Yijian berkata dengan mengejek. Menurutnya, satu-satunya yang menjadi lawannya adalah Zhao Yue, yang lainnya adalah sampah. Menghadapi penghinaan Zhao Yijian, Zhao Feng hanya tersenyum tipis. Meskipun Zhao Yijian kuat, dia memiliki sikap arogan. Ini berarti tidak ada gunanya berbicara dengannya. Hanya dengan tindakan Anda dapat membuktikan apa yang ingin Anda katakan. Meskipun Zhao Feng tidak menanggapi, sikapnya seperti jarum di mata Zhao Yijian. Kerumunan sedikit terkejut. Zhao Yijian sudah sangat arogan, tetapi keheningan, Zhao Feng lebih dari sekadar apa yang bisa diucapkan oleh kata-kata. Nak, jika kamu tidak berbicara sekarang, kamu tidak akan dapat berbicara nanti. Zhao Yijian berkata dalam-dalam. Jiang, pedangnya melintas di depan Zhao Feng. Zhao Yijian memulai dengan Cold Flowing Sword. Meskipun dia sangat arogan, dia tahu bahwa Zhao Feng memiliki kekuatan seorang seniman bela diri semu sehingga dia harus keluar sepenuhnya. Zhao Feng merasakan hawa dingin datang dari pedang. Ses, pedang itu meleset setengah inci dari bahu Zhao Feng. Sungguh teknik yang tinggi. Saya hanya bisa melihat gambar setelahnya. Jika dia hanya memiliki kekuatan seorang seniman bela diri semu, maka dia pasti tidak akan mampu menghadapi pedang aliran dingin tingkat tinggi. Zhao Feng tidak berpikir bahwa pembelaannya akan melebihi Zhao Yue. Ceng, seringan daun, Zhao Feng menarik diri dari Zhao Yijian. Dalam hal pelanggaran, Zhao Feng bukanlah tandingan Zhao Yijian, kecuali dia mempelajari teknik penguatan tubuh tingkat tinggi seperti Zhao Yue. Di mana kamu berlari? Zhao Yijian dengan cepat melompat dan menggunakan Cold Flowing Sword di udara. Tidak peduli seberapa keras Zhao Feng berusaha menghindar, rasa dingin terus mengikutinya. Tidak heran itu adalah seni bela diri tingkat tinggi. Zhao Feng berpikir, dia tahu bahwa meskipun tinju naga marahnya telah mencapai tingkat puncak, itu bukan tandingan pedang mengalir dingin Zhao Yijian. Ledakan terbang es dingin, langkah Zhao Yijian tiba-tiba berubah. Pedang itu mengarah ke tempat pendaratan Zhao Feng. Tidak baik, Zhao Feng berada di udara dan begitu dia mendarat, dia tidak akan bisa menghindari serangan area Zhao Yijian. Pedang yang mengalir dingin, dia sudah bisa menggunakan serangan area saat masih di bawah peringkat keempat. Sepertinya pertempuran telah diputuskan. Generasi yang lebih tua, yang menonton, memuji. Turun, ledakan terbang dingin Zhao Yijian mengirimkan ledakan kacau ke bagian bawah tubuh Zhao Feng. Gelombang mengambang ringan. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam saat dia memadatkan semua darahnya, memungkinkan dia untuk melompat di udara. Teng, tubuhnya meninggalkan tarikan gravitasi saat melompati gerakan membunuh Zhao Yijian. Bagaimana ini mungkin? Zhao Yijian berdiri linglung saat melihat Zhao Feng melompati gerakan pembunuhannya. Apa? Zhao Feng telah melatih Lively Floating Fairy sampai tingkat yang begitu tinggi. Juri utama memuji sambil mengelus jenggotnya. Gelombang mengambang ringan. Itu adalah jurus pamungkas dari Lively Floating Fairy. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Seniman bela diri yang pernah berlatih di Lively Floating Fairy berseru saat dia berdiri karena kaget. Di atas panggung, Zhao Feng berlari sementara Zhao Yijian mencoba mengejar. Segera, pedang mengalir dingin Zhao Yijian mendekati level tinggi. Kerusakan dan kecepatannya meningkat dengan cepat. Zhao Feng juga tidak buruk. Fairy terapung ringan membuatnya seringan bulu dan meskipun sepertinya dia hanya bisa menghindari pedang, pedang itu bahkan tidak menyentuhnya sekalipun. Waktu berlalu perlahan. Saat Zhao Feng berlari, dia mencoba menemukan kekurangan dalam keterampilan Zhao Yijian sehingga dia bisa membalas. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa mendekati Zhao Yijian, atau dia akan menghadapi langkah pembunuhan. Tinju naga marahnya bahkan tidak bisa memblokir salah satu pukulan pedang Zhao Yijian. Jika dia mencoba memblokir satu, dia akan terluka. Apakah saya harus menggunakan? Zhao Feng menarik napas saat kekuatan batin di tubuhnya terbangun, lalu menghilang. Mengandalkan teknik hiding air, dia menyembunyikan kekuatan batinnya. Saat di udara, Zhao Feng tiba-tiba memasukkan energinya ke mata kirinya. Pah. Saat mata kiri diaktifkan, Zhao Feng masuk ke mode supervisi. Meskipun pedang Zhao Yijian cepat, pedang itu melambat di matanya. Dia bahkan bisa melihat di mana kekuatan di tubuh Zhao Yijian berkumpul, dan melalui itu, Zhao Feng bisa memprediksi di mana Zhao Yijian akan menyerang selanjutnya. Teng. Zhao Feng menghindari semua serangan dengan mudah. Tinju naga marah. Pada titik tertentu, Zhao Feng membalas. Angin es dingin. Zhao Yijian tidak menghindar atau bertahan. Sebaliknya pedangnya pergi untuk tenggorokan Zhao Feng. Zhao Feng merasa tidak berdaya karena, meskipun dia bisa menemukan celah dalam gerakan Zhao Yijian, dia tidak bisa menyerang karena dia tidak akan bisa menghindari pedang Zhao Yijian. Pedang aliran dingin berfokus pada ketajaman dan serangan. Itu tidak memiliki pertahanan sama sekali. Namun dia telah melatihnya ke level tinggi sehingga kekurangannya kecil dan saya hanya memiliki peluang 50% untuk menang. Zhao Feng menganalisis dan memprediksi di dalam pikirannya. Perbedaan terbesar antara dia dan Zhao Yijian adalah tingkat keterampilan seni bela diri. Untuk mengalahkan Zhao Yijian, dia hanya punya dua pilihan. Cara pertama adalah dengan stall sampai lawan lelah. Zhao Feng memiliki keyakinan penuh bahwa, dengan mata kiri dan kekuatan batinnya, dia bisa bertahan lebih lama dari Zhao Yijian. Cara kedua adalah menggunakan kekuatan batinnya dan menang dengan paksa. Sama seperti yang dipikirkan Zhao Feng. Hakim, saya pikir mereka berdua jenius dan jika berlarut-larut dan salah satu dari mereka terluka atau mati, kita akan dihukum oleh sekte. Biasanya, bahkan jika mereka terhenti, Zhao Yijian memiliki peluang 50 hingga 60% untuk menang, tetapi dia memiliki perasaan yang tidak diketahui bahwa mengulur waktu bukanlah ide yang baik.
Tetapi, mereka belum selesai. Hakim utama agak ragu karena kultivasi Zhao Tianjian telah mencapai peringkat ke-6 dan statusnya tidak terlalu rendah. Meskipun mereka belum selesai, tidak bisakah kamu melihat siapa yang lebih unggul? Zhao Tianjian memberikan pandangan tahu ke arah hakim utama. Jelas bahwa jika ini dilakukan dengan baik, akan ada hadiah besar. Titik. Baik, hakim utama berkata, nomor 188, Zhao Feng, Anda memiliki tangan yang lebih rendah, jadi jika ini menyeret hakim memiliki hak untuk membuat keputusan. Ini bagus. Zhao Feng merasakan kemarahan melonjak di hatinya. Hakim jelas bias terhadap Zhao Yijian. Jelas, hakim tidak dapat secara terbuka mengatakan bahwa Zhao Yijian menang, tetapi sebagai hakim, mereka memiliki hak untuk membuat keputusan setelah beberapa saat. Misalnya, hakim bisa mengambil keputusan jika pertandingan terlalu lama. Putusan hakim memang menimbulkan keresahan. Meskipun Zhao Feng kalah, dia tidak kalah sama sekali. Yang bisa dia lakukan hanyalah lari. Dia hanya membuang-buang waktu kita. Kerumunan berdiskusi dengan tenang. Meskipun beberapa generasi yang lebih tua merasa bahwa ini tidak adil, mereka tidak mau menyinggung Zhao Tianjian dan putranya hanya untuk murid sekte cabang belaka. Baik, aku tidak akan lari. Zhao Feng tertawa pahit saat dia berhenti. Anak, ambil pedangku. Zhao Yijian melihat dengan penuh rasa terima kasih ke arah ayahnya. Zhao Tianjian berdiri dengan tangan di belakang, tersenyum tipis. Pada titik ini, beberapa orang, seperti Zhao Kun, memiliki wajah yang sombong. Zhao Sue melihat sosok yang familiar itu dan menghela nafas. Dia memiliki perasaan yang kompleks terhadapnya, simpati, sedikit dingin. Sama seperti pedang mengalir dingin Zhao Yijian mendekati Zhao Feng tidak bergerak untuk menghindar. Tinju naga marah. Zhao Feng memasukkan semua amarahnya ke dalam pukulan ini. Arogan, para tetua menggelengkan kepala. Hakim utama juga menghela nafas. Hahaha, tidak berguna, merusak. Zhao Yijian tertawa sambil mengayunkan pedangnya yang berkilau. Membuka. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam saat dia mengeluarkan aura yang sangat kuat. Sebuah cahaya hijau samar muncul di lengan dan tinju Zhao Feng. Itu tampak indah di bawah sinar matahari. Sebelum tinju tiba, angin sudah menerpa tubuh Zhao Yijian. Dengan Zhao Feng berada di tengah, debu di bawah kekuatan tak terlihat perlahan melayang ke atas. Apa itu? Hakim utama berdiri wajahnya penuh dengan kegembiraan. Tidak baik, ekspresi Zhao Tianjian berubah jelek. Apa yang sedang terjadi? Zhao Yijian merasakan tekanan yang tidak diketahui ke arahnya, membuatnya bahkan tidak bisa bernapas. Bahkan kecepatan pedangnya terbatas. Di matanya, tinju Zhao Feng seperti naga yang mengaum. Sial, krak. Zhao Yijian meludahkan seteguk darah. Dentang, pedangnya terbelah menjadi dua bagian dan jatuh ke tanah. Ada juga kekuatan tak terlihat yang bergerak melalui pedang dan mengalir ke tubuhnya. Zhao Yijian mengerang saat dia terlempar 20 meter ke belakang. Saat Zhao Feng menurunkan tinjunya, debu jatuh perlahan kembali ke tanah. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, seseorang berteriak, kekuatan batin dari jalan bela diri. Kekuatan batin, cahaya hijau samar melintas di seluruh tubuh Zhao Feng. Kekuatan batin, napas dingin terdengar di seluruh lapangan. Semua orang benar-benar terkejut. Hakim berjanggut putih berdiri dan bergumam, 14 tahun dan dia sudah memahami prinsip kekuatan batin. Dapat dikatakan bahwa dia dengan mudah akan menjadi seniman bela diri. Bakatnya bisa dibandingkan dengan Zhao Linlong. Perhatian orang banyak sekali lagi terfokus pada Zhao Feng. Ini adalah raja baru dari para murid luar. Zhao Feng menatap tinjunya dengan tidak percaya. Dia telah melihat lengan Zhao Yijian patah, melihat pedangnya patah menjadi dua. Dia bahkan menahan diri untuk tidak menggunakan semua kekuatannya. Jika tidak, cedera Zhao Yijian tidak akan sesederhana patah lengan. Setidaknya setengah lengannya akan menjadi tidak berguna. Jika itu adalah pembudidaya peringkat ketiga yang normal, pukulan ini akan membunuhnya secara instan. Ini adalah kekuatan batin. Zhao Feng gemetar karena kegembiraan. Para murid di kerumunan memandang Zhao Feng dengan ketakutan. Mereka sekarang memahami perbedaan kekuatan antara pelajar bela diri dan seniman bela diri. Zhao Feng menang. Hakim melirik Zhao Feng dalam-dalam. Meskipun dia bias terhadap Zhao Yijian, Zhao Feng masih menang. Bukan hanya menang, itu menang dengan kekuatan penuh. Jianer, Zhao Tianjian berteriak dan muncul di samping Zhao Yijian. Kecepatannya sangat cepat sehingga orang-orang di dekatnya hanya melihat kabur. Kecepatan apa? Zhao Feng memperkirakan bahwa ayah Zhao Yijian mungkin telah mencapai peringkat ke-6 dari jalur bela diri. Pangkat ke-6 dari jalur bela diri adalah puncak seniman bela diri. Satu langkah lebih jauh berarti menjadi master bela diri. Aku tersesat. Saya tidak percaya itu. Zhao Yijian tidak bisa merasakan lengan kirinya. Panggil seorang alkemis. Zhao Tianjian melihat bahwa ada kemungkinan lengan putranya tidak berguna. Pemuda, apa artinya ini? Zhao Tianjian memiliki pembunuh di matanya saat dia melihat ke arah Zhao Feng. Aura peringkat ke-6 dari jalur bela diri menyebabkan tekanan besar terhadap Zhao Feng. Zhao Feng merasa seolah-olah udara telah membeku. Setiap kata yang dia ucapkan akan menghabiskan banyak energi. Dia beruntung memiliki kekuatan batinnya sendiri untuk melawan aura Zhao Tianjian. Cahaya hijau samar di dalam mata kirinya, yang awalnya 3 kaki dan 9/10 kaki, mulai merayap menuju tanda 4 kaki. Di bawah tekanan, Zhao Feng telah meningkatkan kultivasinya. Bagus, sekarang saya memiliki persyaratan untuk menerobos ke peringkat ke-4. Zhao Feng tertawa. Setelah mengalami pertempuran besar dan kemudian berada di bawah tekanan Zhao Tianjian, itu membantunya meningkatkan kultivasinya. Perubahan kecilnya tidak menipu mata Zhao Tianjian. Tidak bisa membiarkan dia hidup. Zhao Tianjian merasa bahwa Zhao Feng adalah ancaman baginya. Anak muda, kamu hanya murid cabang rendahan. Karena melukai lengan putraku, aku akan mengambil kultivasimu. Suah. Dalam sekejap, Zhao Tianjian melompat ke arah Zhao Feng. Tidak baik. Zhao Feng merasakan bahaya besar datang menghampirinya. Beruntung dia berjaga-jaga. Saat kekuatan mulai mengembun di dalam tubuh Zhao Tianjian, Zhao Feng telah melihatnya dengan mata kirinya. Zhao Feng bahkan tidak berpikir sama sekali saat dia mendorong Lily Floating Fairy sampai batasnya. Dia melompat lebih dari 10 meter dan nyaris tidak berhasil menghindari serangan itu. Namun, dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan yang harus dia hindari. Ketika Zhao Tianjian meleset, dia tahu ada sesuatu yang salah, mati. Dia menggunakan keterampilan gerak kakinya sendiri untuk mengikuti Zhao Feng. Gelombang mengambang ringan. Zhao Feng melompat ganda di udara dan berlari menuju orang-orang berstatus tinggi dari sekte tersebut. Dia tahu bahwa Zhao Tianjian hanya memiliki status menengah atas di dalam sekte. Tingkat sekte yang lebih tinggi tidak akan memungkinkan kultivasi Zhao Feng lumpuh di depan mereka. Zhao Feng berlari menuju targetnya dengan kecepatan tercepatnya. Anak ini. Zhao Tianjian mengerti maksud Zhao Feng. Zhao Tianjian, berhenti. Suara yang dalam sekeras guntur menggelegar. Mendampingi suara ini, aura kuat terbentuk di atas kepala. Itu adalah pria tua berjanggut putih. Dia berdiri di depan Zhao Tianjian. Tidak baik, ini adalah hakim utama. Zhao Tianjian tahu bahwa dia adalah seseorang dari peringkat ke-7 atau lebih tinggi.
Namun, Zhao Feng tepat di depan matanya. Dia tidak mau membiarkannya pergi seperti ini. Zhao Tianjian mengatupkan giginya saat dia menghadapi yang lebih tua. Turun. Sebuah tangan tak terlihat menghantam ke bawah. Zhao Tianjian merasakan kekuatannya menghilang saat dia meludahkan seteguk darah. Menyerang melalui udara. Seberapa kuat? Jelas bahwa hakim utama telah menguasai kekuatan transformasi. Tingkat kekuatan batin yang lebih tinggi. Lebih tua, Zhao Feng ini mematikan dan licik. Dia mematahkan lengan anakku. Bagaimana kamu tidak menghukumnya? Zhao Tianjian setengah berlutut di tanah saat dia berbicara dengan ketakutan. Siapa yang mematikan? Ketika Zhao Feng menyerang, dia sudah menahan diri untuk tidak menggunakan semua kekuatannya, atau hasilnya tidak akan sesederhana lengan yang patah. Lengannya setidaknya akan lumpuh, atau bahkan bisa mati sebagai akibatnya. Kata hakim. Zhao Tianjian segera mengerti. Mengapa tidak pergi dan membantu putramu? Hakim berjanggut putih melambaikan tangannya dan meninggalkan panggung. Zhao Feng menepalkan tinjunya yang penuh dengan keringat dingin dan memandang dengan penuh rasa terima kasih pada yang lebih tua. Penatua tampaknya memperhatikan hal ini dan membalas senyumannya dengan pujian di matanya. Gangguan ini tidak mempengaruhi sisa pertandingan. Dia mengalahkan Zhao Yijian. Wajah Zhao Sue kaku. Dia memiliki perasaan seolah-olah dia telah jatuh dari surga dan ke dalam jurang. Di matanya, sosok yang dikenalnya itu sekarang adalah raja dari para murid luar. Sekarang, Zhao Feng tanpa diragukan lagi adalah yang terbaik di antara para murid luar. 70 kemenangan 71 kemenangan. Rekor Zhao Feng terus meningkat. Sebagian besar lawannya langsung menyerah. Bahkan ketika dia menghadapi Zhao Yue, Zhao Feng hanya perlu menggunakan kekuatan batinnya untuk langsung menghancurkan tubuh logam lawan. Kekuatan Zhao Feng bukan lagi seorang seniman bela diri semu, itu telah mencapai seorang seniman bela diri setengah langkah. Seniman bela diri setengah langkah adalah ketika seseorang memiliki kekuatan batin dan telah mencapai seniman bela diri semu pada saat yang sama. Sampai batas tertentu, itu sama dengan peringkat keempat. Namun, ada giliran yang tidak terduga. Zhao Yufei masih memiliki garis yang sempurna. Pada pertandingan ke-80 Zhao Yufei, dia bertemu Zhao Yue. Telapak kupu-kupu. Zhao Yufei berteriak saat tangannya yang seperti batu giok mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Retakan, tubuh logam Zhao Yue sekali lagi patah. Ya Tuhan, ini adalah kekuatan batin lagi. Tidak ada yang mengira bahwa akan ada orang lain yang memahami kekuatan batin selain Zhao Feng. Menarik, hakim utama tersenyum tipis. Namun ekspresi Zhao Feng tidak berubah ketika Zhao Yufei menggunakan kekuatan batin. Dia sudah melihat kekuatan batin bersembunyi di dalam darah Zhao Yufei dengan mata kirinya. Hari itu, ketika pelatih memberikan ceramahnya, banyak murid luar telah memperoleh beberapa wawasan, dengan Zhao Feng mendapatkan yang paling banyak. Ini karena dia mendapat bantuan mata kirinya dan telah melatih teknik pernapasan mendorong udara ke puncak level ketiganya. Oleh karena itu, Zhao Feng adalah orang pertama yang membentuk kekuatan batin. Sebagai perbandingan, Zhao Yufei lebih lambat darinya setengah bulan. Sepertinya tempat pertama belum diputuskan. Kerumunan mengantisipasi bentrokan antara Zhao Feng dan Zhao Yufei. Akhirnya, ketika Zhao Feng dan Zhao Yufei masing-masing memenangkan pertandingan ke-90, mereka bertemu. Mulai, meskipun Zhao Yufei memiliki kekuatan batin, Zhao Feng tidak takut padanya. Aku tahu masih ada beberapa perbedaan antara kamu dan aku, tapi aku tidak akan menyerah. Senyum Zhao Yufei seperti bunga yang terbuka. Tinju naga marah. Zhao Feng memulai dengan level puncaknya, seni bela diri peringkat menengah. Alasan dia bisa mengalahkan Zhao Yijian dengan sangat buruk bukan hanya karena kekuatan batin. Itu karena Angry Dragon Fist sudah berada di puncak seni bela diri peringkat menengah dan ketika digunakan, kerusakannya melebihi kerusakan yang diberikan oleh seni bela diri peringkat tinggi yang dilatih ke level rendah. Selanjutnya, tinju naga marah Zhao Feng mendekati level maksimal. Jika Angry Dragon Fist dapat mencapai level maksimalnya, ia dapat dengan mudah menang melawan Cold Flowing Sword yang dilatih ke level tinggi. Keduanya bertukar pukulan. Seperti yang diharapkan, Zhao Yufei tidak sekuat Zhao Feng. Bagaimanapun, Zhao Feng memiliki fondasi kekuatan batin yang lebih kuat dan kecepatannya lebih cepat. Meskipun Zhao Yufei memiliki keterampilan kecepatan peringkat tinggi, itu tidak lebih cepat dari feri terapung ringan milik Zhao Feng. Serangan Zhao Feng menjadi semakin cepat. Zhao Yufei mulai memerah saat dia merasakan kekuatannya menipis. Kesempatan bagus. Mata kiri Zhao Feng dengan mudah mengunci sebuah cacat dan tinjunya mengenai bahu Zhao Yufei. Terima kasih telah pergi dengan mudah. Tubuh Zhao Yufei bergetar tetapi dia kemudian membalik di udara dan mendarat di tanah. Jelas bahwa pukulan Zhao Feng telah tertahan, atau dia akan berakhir mirip dengan Zhao Yijian. Tidak masalah. Zhao Feng tersenyum, dia sangat menyukai sikap Zhao Yufei. Setelah mengalahkan Zhao Yufei, tidak ada lagi lawan yang tersisa untuk menjadi lawannya. Semua lawannya mengaku kalah. Saya menyerah. Saya menyerah. Setengah jam kemudian Zhao Feng akhirnya menyelesaikan pertempuran ke-100-nya, dan dengan skornya, dengan mudah mencapai gelar nomor 1 di antara murid luar. 25. Setelah memenangkan 100 pertandingan, popularitas Zhao Feng telah mencapai klimaks. Zhao Feng, kerumunan bersorak. Kebangkitan Zhao Feng menyebabkan banyak pemuda memujanya. Dia akhirnya menjadi murid luar teratas. Kerumunan memberi jalan di mana Zhao Feng lewat. Bahkan Zhao Kun menundukkan kepalanya. Kapan kamu memprovokasi jenius seperti itu? Zhao Gan menatap aneh pada saudaranya. Bagaimana saya tahu dia akan menjadi begitu kuat? Zhao Kun memiliki keinginan untuk menangis. Saat Zhao Feng perlahan berjalan, matanya mengamati sekeliling. Pada titik tertentu, dia melihat seorang gadis berpakaian putih. Zhao Sue menggigit giginya dan tidak memiliki keberanian untuk menatap mata Zhao Feng. Zhao Feng menggelengkan kepalanya, sejak mereka memasuki sekte Zhao, mereka mulai berjalan di jalan yang berbeda. Dia tidak merasakan apa-apa, yang ingin dia lakukan hanyalah mencapai peringkat ke-9 dari jalur bela diri, bahkan mungkin peringkat bela diri suci, dan kemudian melakukan perjalanan ke seluruh benua. Kontes peringkat telah mencapai tahap akhir, dan tempat pertama sudah dikonfirmasi. Itu karena tidak ada orang lain selain Zhao Feng yang memenangkan semua pertandingan mereka. Segera, peringkat diputuskan. Tempat pertama Zhao Feng, tempat kedua Zhao Yufei, tempat ketiga Zhao Yue, tempat keempat Zhao Gan. Hanya di peringkat ke-9 nama Zhao Yijian muncul. Ini karena Zhao Yijian telah terluka parah ketika menghadapi Zhao Feng, yang berarti dia tidak dapat berpartisipasi di kemudian hari. Tempat pertama, Zhao Feng sedikit bersemangat. 2 bulan lalu, dia harus berdoa agar bisa mengikuti turnamen. Adapun tempat pertama, dia bahkan tidak pernah memikirkannya. Ini semua berkat mata misterius itu. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam saat dia memasuki dimensi di dalam matanya. Cahaya hijau misterius di dalamnya terus berputar-putar. Cahaya itu sekarang telah meluas dari 3 kaki 9 menjadi hampir 4 kaki. Zhao Feng tahu bahwa saat cahaya hijau memanjang, kekuatan mata kirinya akan meningkat. Di sudut di Sky Martial Field, ada beberapa murid luar yang berbakat tahun ini. Terutama Zhao Feng dan Zhao Yufei, mereka memiliki potensi untuk mengejar Zhao Linlong. Yang berbicara adalah seorang gadis yang tenang dan cantik. Itu adalah Zhao Qin, murid batin terkuat keempat. Hehe, itu hanya pertengkaran kecil, tidak ada yang serius.
Suara santai datang dari seorang pemuda berjubah hitam di sebelahnya. Pemuda berjubah hitam itu berdiri bahu-membahu di samping Zhao Qin dan dengan malas melirik ke arah murid luar Sky Martial Field. Saya merasa bahwa Zhao Feng tidak sederhana. Ketika dia pertama kali menyembunyikan kekuatan batinnya, bahkan aku tidak bisa melihatnya. Juga, keterampilan kecepatannya bahkan dapat menduduki peringkat 3 teratas dalam murid-murid dalam. Pikir Zhao Qin, apakah menurutmu mereka bisa mengancam kita? Saya hanya punya satu lawan dan itu adalah Zhao Linlong. Kata pemuda berjubah hitam. Zhao Qi, jangan terlalu sombong. Saya telah mendengar bahwa Zhao Han, yang berada di peringkat ketiga, telah mengasingkan diri selama beberapa bulan terakhir. Zhao Qin tersenyum. Zhao Han, saya pikir dia memiliki sepupu bernama Zhao Yijian, bukan? Pemuda berjubah hitam tampak main-main ke arah Zhao Feng. Zhao Feng merasakan sesuatu dan melirik ke arah tertentu. Di sudut itu berdiri seorang gadis pendiam dan seorang pemuda malas berjubah hitam. Gadis pendiam yang dikenal Zhao Feng, itu adalah Zhao Qin. Adapun pemuda berjubah hitam, titik. Ya Tuhan, itu Zhao Qi. Zhao Qi, tempat kedua dari murid dalam, tepat di belakang Zhao Linlong. Kerumunan berteriak. Bahkan beberapa murid batin menunjukkan ketakutan saat mereka melihat ke arah Zhao Qi. Mata Zhao Feng dan Zhao Qi bersilangan. Saat Zhao Feng bertemu mata Zhao Qi, dia merasakan tekanan yang tak tertahankan. Terutama ketika mata kirinya terkunci pada Zhao Qi, dia merasa bahwa dia tidak terkalahkan. Zhao Qi tidak gemuk atau kurus, tetapi kekuatan batin dalam dirinya tersebar merata ke setiap otot. Puncak peringkat keempat, kekuatannya mungkin bahkan lebih kuat dari Zhao Qin. Zhao Feng secara akurat mencatat kekuatannya. Saya mendengar bahwa ketika Zhao Qi adalah seorang seniman bela diri setengah langkah, dia mengalahkan seorang seniman bela diri sejati. Saya tidak berpikir bahwa dia akan muncul di turnamen murid luar. Dari reaksi Zhao Qin, jelas bahwa dia menganggap Zhao Feng sangat penting. Adapun Zhao Qi, dia lebih mementingkan Zhao Yufei. Zhao Feng tahu bahwa, meskipun dia adalah murid luar teratas, masih ada kesenjangan besar antara dia dan murid dalam. Rupanya, setiap murid dalam telah menyaksikan turnamen murid luar pada satu titik. Semua kecuali satu orang, Zhao Linlong, salah satu dari 4 jenius besar Sun Feather City. Dengan kekuatanku, aku tidak akan menempatkan diri dengan baik pada murid-murid batin Zhao Feng memiliki wajah serius. Semua murid batin diperlakukan sebagai penting oleh sekte. Saat ini, Zhao Feng dapat dengan mudah masuk ke 10 besar untuk murid-murid dalam. Masih ada peluang untuk masuk 5 besar. Namun 3 teratas, itu hampir tidak mungkin. Turnamen utama adalah setengah bulan kemudian. Haruskah saya mengincar tempat pertama? Zhao Feng tidak bisa memutuskan. Namun, dia segera membuat keputusan. Bertarung. Dia harus bertarung. Dia ingat hadiah dari sekte. Hanya 3 murid teratas yang memiliki kesempatan untuk mempelajari keterampilan seni bela diri peringkat puncak. Keterampilan seni bela diri peringkat puncak. Mereka adalah keterampilan seni bela diri peringkat tertinggi dalam pengetahuan duniawi. Satu set keterampilan seni bela diri peringkat puncak dapat memungkinkan seseorang untuk berkultivasi ke peringkat ke-9 dari jalur bela diri. Hanya seni bela diri peringkat suci yang memungkinkan seseorang mencapai jalan bela diri suci. Untuk bertahan hidup di dunia ini, seseorang harus memiliki kekuatan mutlak. Ini berarti semakin tinggi peringkat keterampilannya, semakin baik. Pertama, atau 3 besar. Zhao Feng mengkonfirmasi tujuannya saat dia berjalan perlahan menuju rumahnya. Sesampai di rumah ia menyadari bahwa ada banyak orang yang berkunjung. Ayahnya Zhao Tianyang sangat sibuk. Rumah yang sepi itu sekarang penuh dengan orang. Saudara Tianyang, selamat memiliki putra yang begitu baik. Murid luar atas. Dia juga telah mempelajari kekuatan batin, jelas bahwa dia akan menerima perhatian dari tingkat sekte yang lebih tinggi. Para tamu berseru ketika mereka melihat Zhao Feng kembali. Zhao Feng mengerutkan alisnya, dia tidak terbiasa dengan ini. Tamu, ini biasanya memandang rendah keluarganya dan hubungan mereka tidak terlalu baik. Namun hari ini, mereka semua datang. Zhao Feng dan orang tuanya akhirnya mengusir mereka. Kekuatan batin, seniman bela diri setengah langkah. Fenger, kamu telah memberi ayahmu kejutan besar. Zhao Tianyang berkata dengan wajah merah. Tidak semua orang bisa memasuki Sky Martial Field. Misalnya, Zhao Tianyang hanya bisa menonton dari jauh. Ketika mereka mendengar bahwa putra mereka menang, mereka pertama-tama berpikir bahwa telinga mereka salah. Kapan anakku menjadi begitu kuat? Zhao Tianyang merasa agak curiga. Dia tahu bahwa putranya tidak begitu luar biasa. Hehe, sejak saya tersambar petir, saya merasa belajar seni bela diri menjadi lebih mudah. Zhao Feng setengah jujur, setengah berbohong, menjelaskan. Penjelasannya begitu-begitu. Dunia itu sangat besar. Tidak semua legenda terlahir berbakat. Jalan seseorang juga akan dipengaruhi oleh hal yang mereka temui di kemudian hari. Selanjutnya, titik balik kehidupan Zhao Feng adalah ketika dia tersambar petir. Setelah mendengarkan penjelasan ini, orang tuanya tidak lagi curiga. Malam di hari yang sama, Zhao Feng tidak tidur. Sebaliknya dia menutup matanya dan memikirkan proses turnamen. Kenangan itu muncul di benaknya. Setiap adegan terpatri di otaknya. Ini termasuk adegan ketika dia melawan Zhao Yue, Zhao Yijian dan Zhao Yufei. Terlepas dari ini, dia juga ingat bagaimana hakim utama dan Zhao Tianjian telah pindah. Jelas, ada peringkat yang jauh melebihi Zhao Feng sehingga dia tidak bisa mengerti. Namun, meski begitu, Zhao Feng mendapatkan beberapa wawasan. Tiba-tiba, Zhao Feng berubah menjadi kabur saat dia menuju ke lapangan terbuka. Zhao Feng menutup matanya dan menampilkan tinju logam berapi dan tinju naga marah. Setiap gerakannya sedikit berubah saat dia memikirkan pertarungan dengan Zhao Yue, Zhao Yijian dan Zhao Yufei. Gerakan Zhao Feng menjadi lebih cepat, dan kemudian dia menuangkan kekuatan batin ke dalamnya. 3 kaki 9 cahaya hijau bersinar merayap maju selangkah lagi. Pada saat terakhir dia ingat tekanan yang dia rasakan saat menghadapi Zhao Tianjian. Zhao Feng berteriak saat kekuatan batin di dalam tubuhnya mulai bergerak perlahan. Setiap telapak tangan yang dia pukul memiliki suara dentuman yang menyertainya. Setengah jam kemudian, tepat saat Zhao Feng kelelahan. Zhao Feng merasa anggota dan tubuhnya terbakar. Perasaan hangat menjalar ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, lapisan tebal keringat dan kotoran dikeluarkan dari tubuhnya. Saya melakukannya. Mata Zhao Feng bersinar dengan kegembiraan. Cahaya hijau di matanya sekarang telah mencapai tanda 4 kaki. Dan pada saat ini, Zhao Feng mencapai peringkat keempat dari jalan bela diri. Dia bisa merasakan kekuatan yang kuat mengalir melalui tubuhnya dengan setiap napas. Hanya dengan pikiran, kekuatan batin akan keluar. Kekuatanku meningkat sekitar 500 kg, dan kekuatan batinku setidaknya 2 kali lipat. Zhao Feng melihat semua perubahan di seluruh tubuhnya dengan mata kirinya. Setiap langkah dari jalur bela diri itu sulit. Begitu seseorang mencapai peringkat keempat, dia telah menjadi seniman bela diri sejati. Itu seperti ikan yang berubah menjadi burung phoenix. Seorang seniman bela diri sejati akan menerima perawatan hebat di mana saja di Cloud County. Di benua ini, berapa banyak pembelajar bela diri yang tidak dapat memasuki peringkat ini?
Menjadi seorang seniman bela diri adalah impiannya. Sekarang, tujuan ini menjadi kenyataan begitu cepat. Meskipun dia tahu dia akan segera mencapai peringkat keempat, itu masih terjadi lebih cepat dari yang diharapkan. Beberapa hari sebelum turnamen, Zhao Feng telah mencoba untuk mencapai peringkat keempat. Pada saat itu, dia merasa bahwa fondasinya tidak cukup kuat. Itu akan mempengaruhi alam selanjutnya jika dia bergegas, jadi dia tidak memaksakan dirinya untuk menerobos. Namun, setiap pertandingan yang dia lawan melawan murid luar teratas itu membantu memperkuat fondasinya. Namun, poin ini saja tidak cukup baginya untuk mencapai peringkat keempat. Aku harus pergi berterima kasih kepada ayah Zhao Yijian. Zhao Feng berkata dengan mengejek. Zhao Tianjian memiliki niat membunuh terhadapnya. Merasakan tekanan dari peringkat ke-6, itu membantu memanfaatkan potensi Zhao Feng, memungkinkan dia untuk menerobos ke peringkat keempat. Bahkan tinju naga Engri level puncaknya telah bergerak menuju level maksimal. Jika Zhao Tianjian mengetahui hal ini, dia mungkin akan batuk darah. Zhao Tianjian itu ingin membunuhku. Zhao Feng memperingatkan dirinya sendiri. Karena ini, Zhao Feng ingin menyembunyikan fakta bahwa dia telah menembus peringkat keempat. Dia sepenuhnya mendorong teknik udara persembunyian untuk membantunya tampak seperti dia masih memiliki kultivasi peringkat ketiga puncak. Zhao Feng tampak seperti seniman bela diri setengah langkah, bukan seniman bela diri sejati. Setelah mencapai peringkat keempat, yang pertama dilakukan Zhao Feng adalah mengkonsolidasikan yayasannya. Selama beberapa bulan terakhir, kecepatan kultivasinya sangat cepat. Setelah dia memperkuat fondasinya, dia mulai menggabungkan wawasan yang dia peroleh. Kali ini, dia menggunakan mata kirinya dan memutar ulang tinju naga marahnya ke depan dan ke belakang. Jika Angry Dragon Fist saya dapat mencapai level maksimal, maka jika saya bertemu dengan level tinggi dari keterampilan bela diri peringkat tinggi, saya masih bisa mengalahkannya. Zhao Feng berpikir. Namun, meskipun Zhao Feng telah memperoleh beberapa wawasan, itu masih belum cukup baginya untuk mendorong tinju naga marah ke level maksimal. Dia yakin bahwa Angry Dragon Fist hanya perlu beberapa hari lagi untuk mencapai level maksimalnya. Sebelum fajar, Zhao Feng berubah menjadi kabur dan kembali ke rumah. Dalam perjalanan, dia menggunakan mata kirinya dan semuanya seterang siang hari. Matanya bisa melihat segala sesuatu dalam jarak 7 mil. Jika siang hari, setidaknya akan berlipat ganda. Mata kiri memberinya peningkatan kecepatan reaksi, penglihatan, dan energi pikiran. Zhao Feng juga tidak bisa memahami energi pikiran ini. Sederhananya, energi pikiran memungkinkan otak seseorang untuk tidak lelah, bahkan setelah menggunakannya sepanjang hari. Pagi hari kedua, Zhao Feng masih bermeditasi di tempat tidurnya dan tidak tidur. Karena kemampuan mata kirinya telah meningkat, Zhao Feng merasa bahwa dia penuh kekuatan meskipun dia belum tidur. Ini berarti bahwa Zhao Feng memiliki lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Apakah ini rumah Zhao Feng? Suara renyah terdengar di luar ruangan. Siapa ini? Zhao Si pergi untuk membuka pintu. Di luar berdiri seorang pria parubaya berpakaian glamor dengan beberapa pelayan di belakangnya. Meskipun mereka adalah pelayan, mereka masih memiliki kekuatan peringkat kedua. Zhao Feng merasa bahwa pria itu tampak familiar. Manajer kepala. Zhao Tianyang terkejut saat dia pergi untuk menerimanya. Zhao Feng menyadari bahwa orang ini adalah manajer kepala murid luar. Kepala manajer memegang banyak kekuasaan adalah tangannya dan jarang terlihat. Dalam hal kultivasi, dia telah mencapai peringkat ke-6 dari jalur bela diri dan lebih kuat dari Zhao Tianjian. Zhao Tianyang dengan cepat mengundang kepala manajer masuk. Zhao Tianyang, ini adalah keberuntunganmu karena memiliki putra yang begitu baik. Manajer kepala tersenyum. Anak muda ini melihat manajer kepala. Zhao Feng berjalan keluar dari kamarnya dan sedikit membungkuk. Pada saat yang sama dia sepenuhnya mendorong teknik udara persembunyian sepenuhnya sehingga manajer kepala tidak akan melihat bahwa dia telah menembus ke peringkat keempat. Tidak buruk, tidak buruk. Saya telah melihat informasi Anda. Bahkan belum berusia 14 tahun dan Anda telah membentuk kekuatan batin, menjadi seniman bela diri setengah langkah. Zhao Linlong hanya sama denganmu saat itu. Manajer kepala memuji. Setelah berbicara sedikit, Zhao Feng bertanya mengapa manajer datang. Saya hampir lupa apa yang harus saya lakukan. Manajer itu terbatuk sedikit lalu melanjutkan ekspresi serius. Karena penampilanmu, sekte telah memutuskan untuk sepenuhnya membantumu berkultivasi. Mulai sekarang, Anda dapat pindah ke murid batin dan memiliki uang saku bulanan 500 perak. Juga, setiap seni bela diri di lantai pertama perpustakaan seni bela diri akan terbuka untukmu. Zhao Tianyang dan Zhao Si sangat bersemangat saat mereka mengucapkan terima kasih. Bahkan Zhao Feng sedikit terkejut. Dia tidak berpikir bahwa sekte akan datang kepadanya secepat ini. Tunjangan bulanan 500 perak lebih dari 20 kali lebih tinggi dari jumlah aslinya. Ketika dia berada di peringkat pertama, dia mendapat tunjangan bulanan 10 perak. Dia menerima 20 perak di peringkat kedua. Kini, tak hanya uang jajannya yang bertambah banyak, ia juga mendapat manfaat lain. Ini adalah promosi. Mungkin karena penampilan Zhao Feng terlalu luar biasa sehingga dia harus pindah ke tempat murid dalam bahkan sebelum turnamen utama. Banyak terima kasih kepada sekte dan manajer. Zhao Feng dengan rendah hati berkata, terlahir di sekte besar seperti ini, meskipun beberapa hal tidak adil, dia masih mendapat perlakuan terbaik dalam sekte tersebut. Hal ini disebabkan oleh persaingan dan keterbatasan sumber daya. Oke, aku akan mengirim beberapa orang untuk membantumu menetap. Manajer kepala memerintahkan para pelayan di belakangnya. Zhao Feng pindah ke rumah barunya pada hari yang sama. Setiap orang yang tinggal di daerah ini akan memiliki perlindungan sekte, tidak peduli apakah mereka murid atau kerabat. Tiba di sini berarti tidak hanya Zhao Feng yang dilindungi, orang tuanya juga. Taman ini sangat besar, dapat dengan mudah memuat saya berlatih di sini. Tempat ini bahkan memiliki ruang baca, kamar mandi, ruang penyimpanan, dan bahkan kandang kuda. Zhao Feng merasa bersemangat saat dia pindah. Karena dia menerima perlakuan tertinggi dari sekte, itu berarti mereka juga menerima beberapa pelayan. Setelah pindah, Zhao Feng sekali lagi mulai mengkonsolidasikan yayasannya. Biasanya, dia akan berlatih di dalam rumah, tetapi dia akan pergi ke tempat tersembunyi ketika dia berlatih gerakan rahasia. Setelah 2 hari, fondasinya telah memadat. Masih ada 10 hari lagi menuju turnamen utama. Saya setidaknya perlu melatih Angry Dragon Fist ke level maksimal sehingga saya memiliki kesempatan untuk bertarung untuk posisi 3 teratas. Malam itu, Angry Dragon Fist miliknya mencapai level maksimal. Sekarang, setiap tinju dari tingkat maksimal Angry Dragon Fist menyebabkan gemuruh. Retakan, Zhao Feng dengan mudah mematahkan sebatang pohon di depannya. Pukulan biasa ini memiliki kekuatan yang sama dengan Raja Harimau berkepala hijau. Zhao Feng tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Tidak seorang pun di antara murid dalam maupun luar yang bisa mengatakan bahwa mereka telah melatih seni bela diri tingkat menengah ke level maksimalnya. Ini karena jika seseorang berbakat ini, mereka dapat dengan mudah melatih keterampilan seni bela diri tingkat tinggi ke tingkat tinggi atau puncak. Pagi kedua, Zhao Feng duduk bersila saat dia melatih kekuatan batinnya. Dia sekarang memiliki lebih banyak waktu untuk berkultivasi, oleh karena itu teknik pernapasan persimpangan udaranya meningkat dengan mantap. Zhao Feng, di luar terdengar teriakan. Zhao Feng melihat beberapa murid luar yang familiar berlari keluar dari pintunya.
Salah satunya adalah Zhao Kun. Apa yang terjadi? Zhao Feng merasa sedikit terkejut. Beberapa murid keluarga Xin datang untuk menantang kami. Kakakku dan Zhao Guang semuanya kalah mengerikan. Kata Zhao Kun, murid keluarga Xin. Tantangan, apa hubungannya ini denganku? Zhao Feng berpikir, beberapa dari mereka ingin menantangmu, murid luar teratas. Kata Zhao Kun, di mana mereka? Karena orang lain ingin menantangnya, Zhao Feng tidak akan menghindarinya. Terutama karena dia baru saja menerobos, dia ingin bergerak sedikit. Segera, Zhao Feng mengikuti murid luar lainnya dan tiba di gerbang depan Sekte Zhao. Suara bising datang dari depan. Hehe, murid Sekte Zhao yang baru sangat lemah. Kakak Fei telah meningkat pesat, bahkan 3 seniman bela diri kuasi tidak dapat memblokir salah satu gerakanmu. Saya mendengar bahwa Sekte Zhao Anda memiliki seorang jenius baru bernama Zhao Feng, biarkan dia keluar dan bertarung. Sekitar 20 murid Xin berdiri di gerbang depan. Ada 2 orang di depan. Wajah yang satu penuh bekas luka sementara yang lain memakai topi rumput. Budidaya kedua orang ini sama-sama mencapai peringkat keempat. Terutama pemuda dengan topi rumput, kultivasinya telah mencapai puncak peringkat keempat. Ini dia. Zhao Feng mengenali bekas luka yang dihadapi pemuda itu. Itu adalah Xin Fei. Tampaknya dia telah menembus ke peringkat keempat setelah bertarung melawan harimau. Saat ini, para murid Xin berada di atas angin. Semua murid Xin yang hadir bersorak, sedangkan 5 atau 6 pemuda dari keluarga Zhao terbaring di tanah. Zhao Yue dan Zhao Gan mengalami cedera. Zhao Feng, kamu di sini. Zhao Yue berkata, lalu mengerang karena rasa sakit dari luka-lukanya. Bagaimanapun, Zhao Feng sekarang adalah murid luar teratas. Murid luar teratas, Zhao Feng, ada di sini. Dia adalah raja baru dari para murid luar. Penampilan Zhao Feng menyebabkan sedikit gangguan. Hehe, saya pikir itu akan menjadi seseorang yang kuat, bukan seniman bela diri setengah langkah yang lemah. Saya pikir Zhao Linlong harus keluar sebagai gantinya. Kata pemuda bertopi rumput dengan nada menghina. Kultivasinya adalah yang tertinggi di antara mereka sehingga dia belum bertarung. Mata Xin Fei berbinar ketika dia melihat Zhao Feng. Zhao Feng, Xin Fei itu adalah murid luar teratas. Dia mengalahkan kami bertiga dalam satu gerakan. Zhao Gan memperingatkan. 3 orang, dalam satu gerakan. Zhao Feng sedikit terkejut karena Zhao Gan dan yang lainnya adalah seniman bela diri semu. Zhao Feng, kita bertemu lagi. Apakah kamu masih ingat pertempuran kita? Xin Fei berkata sambil perlahan berjalan ke depan. Dia tidak memandang rendah Zhao Feng karena kultivasinya. Terakhir kali di Sky Cloud Forest, Xin Fei tidak lupa bahwa Zhao Feng hanya berada di puncak peringkat kedua saat itu, dan bahwa dia telah mengalahkan Xin Gang, yang berada di puncak peringkat ketiga, dalam 3 langkah. Setengah bulan yang lalu, Xin Fei mencapai peringkat keempat, menjadi murid terluar teratas dari keluarga Xin. Dia kemudian mendengar bahwa keluarga Zhao memiliki kejeniusan baru berusia 13 tahun dan telah membentuk kekuatan batin, menjadi murid luar teratas. Dan jenius itu bernama Zhao Feng. Untuk menantang Sekte Zhao hari ini bukanlah suatu kebetulan. Target Xin Fei adalah Zhao Feng. Dan target pemuda bertopi rumput adalah Zhao Linlong. Tentu saja aku ingat. Zhao Feng berjalan ke depan. Kerumunan memberi ruang. Zhao Feng dan Xin Fei berdiri terpisah beberapa meter saat mereka saling memandang. Pemuda bertopi rumput dari keluarga Xin sedikit terkejut, meskipun Xin Fei baru saja mencapai peringkat keempat, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Namun, dia menganggap pertarungan ini sangat serius. Kultivasi dan usia saya sama-sama lebih tinggi dari Anda. Aku tidak akan menggunakan pedangku untuk melawanmu. Xin Fei berkata sambil menyarungkan pedangnya. Xin Fei, saya akan menyarankan Anda untuk menggunakan semua kekuatan Anda. Zhao Feng berkata dengan percaya diri. Kata-katanya membuat 2 murid keluarga yang berbeda tercengang. Dari mana kepercayaan dirinya berasal? Murid keluarga Xin terkikik, sedangkan murid keluarga Zhao berdiri kaget. Sesuai keinginan kamu, ekspresi Xin Fei berubah serius saat dia perlahan mengeluarkan pedang panjangnya lagi. Ini dimulai. Zhao Feng berteriak saat dia mendorong kekuatan batinnya ke seluruh tubuhnya. Kecepatannya sangat cepat sehingga banyak penonton tidak bisa melihat aksinya. Juga, tubuh Zhao Feng terasa seperti tidak memiliki bobot saat melayang. Irisan angin ketiga, pedang panjang Xin Fei langsung terbang keluar. Sua. Dalam waktu setengah napas Xin Fei telah mengiris 3 pedang, daun yang berserakan di sekitarnya dengan mudah digiling menjadi debu. Tinju naga marah. Zhao Feng dengan mudah mengelak dan, di bawah bantuan teknik pernapasan persimpangan udara, tidak kehilangan kelincahannya. Dia dengan mudah menghindari 2 pedang pertama. Bang, hanya pada pedang ketiga tinju Zhao Feng, yang bersinar hijau, berbenturan dengan pedang Xin Fei. Kekuatan ledakan apa? Dan kekuatan batin itu tampak begitu misterius. Xin Fei merasa lengannya mati rasa saat pedang panjang di tangannya hampir jatuh dari genggamannya. Dia juga merasakan kekuatan batin yang sangat cepat dan kuat memasuki tubuhnya. Teng, Xin Fei didorong mundur beberapa langkah saat dia nyaris tidak berhasil membatalkan serangan lawan. Dia segera menyadari mengapa dia memiliki tangan yang lebih rendah dalam pertukaran ini. Pertama, tinju naga marah Zhao Feng memiliki kekuatan ledakan yang gila, itu sudah mencapai level maksimal. Kedua, pukulan itu langsung mengarah pada kelemahan dalam serangannya. Ketiga, kekuatan batin Zhao Feng tidak lebih lemah darinya, bahkan lebih kompleks daripada miliknya sampai tingkat tertentu. Alasan yang paling penting adalah yang ketiga, menjadi seniman bela diri sejati, bagaimana dia bisa kalah dari seniman bela diri setengah langkah. Sikap ketujuh dari naga marah. Zhao Feng terus memanfaatkan keterampilan tinjunya dan terus menyerang karena dia berada di atas angin. Karena Angry Dragon Fist telah mencapai level maksimalnya, gerakan Zhao Feng telah meninggalkan batasan dari skill aslinya. Terutama ketika digunakan bersama dengan teknik pernapasan persimpangan udara, itu membantu meningkatkan kelincahannya. Irisan angin ke-6. Xin Fei tidak ragu sama sekali saat dia menggunakan jurus terkuatnya. Pada saat itu, cahaya dingin berputar di sekitar area itu. Satu demi satu pedang mengunci lawan dalam jarak beberapa meter. Para seniman bela diri yang menonton mengalami perubahan ekspresi. Zhao Feng tahu bahwa gerakan lawan adalah serangan area yang mencoba mendorongnya kembali. Namun, Zhao Feng tidak mundur. Sebaliknya dia mengelak dan sesekali memblokir serangan dengan memukul kelemahan mereka. Dalam hal kecepatan, dia dengan mudah mengalahkan Xin Fei. Kekuatan batinnya juga jauh lebih tinggi. Sial, tinju Zhao Feng mengenai bagian belakang pedang Xin Fei. Zhao Feng juga mengirimkan banyak pukulan yang mengandung kekuatan batin. Xin Fei hanya bisa mundur. Wah, setelah 7 pukulan, dia akhirnya memuntahkan seteguk darah dan keluar dari lingkaran pertempuran. Terima kasih. Zhao Feng tersenyum tipis, membuat murid-murid lainnya terkejut. Sangat kuat, seorang seniman bela diri setengah langkah mengalahkan seorang seniman bela diri sejati. Tidak heran dia adalah murid luar terkuat Sekte Zhao kita. Untuk mengalahkan seorang seniman bela diri sejati saat menggunakan kekuatan seorang seniman bela diri setengah langkah memang sulit. Zhao Feng telah dibatasi dalam pertarungannya. Kekuatan batin dan tinju naga marah tidak digunakan sepenuhnya. Meski begitu, dia masih mengalahkan Xin Fei dalam 10 langkah. Aku mengagumi keahlianmu. Meskipun Xin Fei kalah, dia tidak merasa malu.
Sebaliknya dia merasa tenang. Zhao Feng tidak bisa tidak memuji lawannya, dia tidak terlalu sombong atau terlalu rendah hati. Pola pikirnya dapat memberitahu seseorang bahwa hari-hari terakhirnya tidak akan rendah. Hehe, bukan anak nakal, aku, Sintong ingin bertarung juga, kata pemuda bertopi rumput. Sua, kedua tangannya melambai merobek tesir dan topinya, memperlihatkan tubuh berotot di dalamnya. Si, murid sekte Zhao menarik napas dingin. Zhao Feng memeriksa dengan mata kirinya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Setiap inci tubuh Sintong tampak tertutup perunggu. Kekuatan yang kuat mengalir melalui tubuhnya. Zhao Feng, hati-hati. Dia adalah Sintong, murid batin terkuat ketiga dari keluarga Sin dan telah melatih tubuh logam kulit perunggu ke tingkat keempat. Bahkan pedang tidak bisa menyakitinya. Zhao Gan memperingatkan, sebelum dia bahkan bisa menyelesaikannya, Sintong perlahan berjalan mendekat. Meskipun dia tidak dengan sengaja mencoba meniru Zhao Feng, dia menyebabkan tekanan besar hanya dengan berjalan. Hanya dengan kekuatan tubuh saja dia bisa menghadapi ranker keempat. Zhao Feng merasakan tekanan yang tak terlihat. Kamu akan menjadi hidanganku sebelum aku menantang Zhao Linlong. Sintong menjilat bibirnya. Saat dia berbicara, dia dengan santai berjalan menuju Zhao Feng. Tekanan yang menyertainya bahkan lebih jelas. Zhao Feng merasa ada banyak kekurangan di tubuh Sintong. Tinju logam berapi. Zhao Feng menggunakan teknik pernapasan udara untuk dengan mudah membentuk kekuatan batin dan dengan mudah mengenai dada lawan. Peng, saat tinju mengenai Sintong, yang terakhir tertawa. Ini semua kekuatanmu. Apa tubuh yang kuat? Para murid yang menonton menatap. Tidak baik, pukulan Zhao Feng bahkan tidak mematahkan pertahanan lawan. Keluar, teriakan Sintong sekeras guntur. Dia dengan santai melambaikan tangannya dan kekuatan batin yang seperti logam tebal datang menghancurkan. Langkah ini bahkan mungkin bisa mengancam mereka yang berada di peringkat kelima. Beruntung Zhao Feng bereaksi cepat dan dengan cepat membentuk kekuatan batinnya sendiri. Pah, ceng, setiap kali mereka bentrok, Zhao Feng akan merasakan lengannya mati rasa. Dia tahu bahwa perbedaan terbesar di antara mereka adalah kekuatan dan pertahanan tubuh. Sintong fokus pada tubuhnya. Ototnya sekuat logam, artinya kekuatannya melebihi orang normal di peringkat keempat. Kultivasi Zhao Feng tertahan di seniman bela diri setengah langkah. Kekuatan dan kekuatan batinnya hanya bisa digunakan hingga 60-70%, jadi jelas dia tidak bisa menang. Hahaha nak, kamu terlalu lemah. Cepat dan hubungi Zhao Linlong. Selain dia, tidak ada yang menjadi lawan saya. Setelah mendorong kembali Zhao Feng dalam satu gerakan, dia tiba-tiba berhenti. Ceng, Zhao Feng seperti bulu yang mendarat dengan anggun di tanah. Karena dia memiliki keunggulan dalam kecepatan dan kekuatan batin, Zhao Feng tidak akan kalah. Sintong tidak berdaya dan tidak ingin membuang energi. Sebaliknya, dia ingin mempertahankan kekuatannya untuk melawan Zhao Linlong. Betulkah? Selain Zhao Linlong, tidak ada yang cocok denganmu. Suara dingin terdengar dari belakang. Siapa di sana? Teriak Sintong. Mata semua orang beralih ke pemilik suara. Zhao Han. Dalam pandangan semua orang, seorang pemuda yang dingin perlahan berjalan keluar. Setiap langkahnya akan menyebabkan kedinginan. Zhao Han. Ketiga di antara murid-murid dalam, hanya sedikit lebih lemah dari Zhao Linlong dan Zhao Qi. Zhao Feng juga memeriksa Zhao Han. Namun, saat mata kirinya terkunci pada Zhao Han, dia mendapat kejutan besar. Peringkat kelima dari jalan bela diri. Bukan keempat, tetapi peringkat kelima dari jalur bela diri. Bagaimana itu mungkin? Kapan Zhao Han mencapai peringkat kelima? Para murid dari kedua keluarga berseru. Sepertinya tempat pertama di antara murid-murid dalam mungkin berubah. Saya mendengar bahwa bahkan Zhao Linlong belum mencapai peringkat kelima. Titik. Penampilan Zhao Han mengejutkan semua orang. Matanya yang dingin mengamati kerumunan dan akhirnya mendarat di wajah Zhao Feng. Kamu adalah Zhao Feng. Zhao Feng merasakan tekanan dingin ke arahnya dan berpikir, apakah Zhao Han ini mengenal saya? Betul sekali. Zhao Feng menjawab. Dia tidak tahu mengapa dia merasakan permusuhan dari Zhao Han. Bagus. Wajah Zhao Han berubah lebih dingin saat dia berkata baik 3 kali, lalu melanjutkan untuk tidak melihat Zhao Feng lagi. Zhao Feng merasa bingung karena ini adalah pertama kalinya dia melihat Zhao Han, jadi kapan dia menyinggung perasaannya. Zhao Yue berjalan mendekati Zhao Feng dan memperingatkan, Zhao Han adalah sepupu Zhao Yijian dan hubungan mereka cukup baik. Sepupu Zhao Yijian, tidak heran Zhao Han memiliki permusuhan terhadapnya. Zhao Yijian masih berbaring di tempat tidur sekarang karena cederanya. Menjadi sepupunya, Zhao Han jelas akan membalas dendam. Namun, saat ini mereka menghadapi musuh dari luar. Mereka harus terlebih dahulu menyelesaikan ini dan kemudian mendiskusikan masalah internal. Pangkat kelima dari jalan bela diri. Ekspresi Sintong berubah, tetapi segera pulih. Jadi bagaimana jika Anda peringkat kelima? Menjadi peringkat keempat teratas, dia memiliki pengalaman bertarung dengan peringkat kelima. Serangga kecil, Zhao Han berjalan selangkah demi selangkah menuju Sintong. Untuk setiap langkah yang dia ambil, hawa dingin darinya akan meningkat. Dingin bukan hanya perasaan, itu benar-benar dingin yang datang dari kekuatan batinnya. Kamu baru saja mencapai peringkat kelima belum lama ini. Saya akan melihat seberapa kuat Anda sekarang. Sintong mendengus, tapi ekspresinya serius. Lengan logam. Sintong menempatkan kekuatannya yang luar biasa dan kekuatan batin ke dalam lengannya dan seluruh tubuhnya tampak seperti banteng. Keahliannya adalah peringkat tinggi, yang memungkinkan seseorang untuk mengompres kekuatannya dalam satu serangan, memungkinkan pengguna untuk mengalahkan lawannya. Zhao Feng melihat bahwa tidak ada kekurangan, jelas bahwa Sintong telah bersikap lunak padanya. Telapak tangan salju dingin. Tubuh Zhao Han mengeluarkan aura beku, seperti salju. Saat dia menggunakan serangan telapak tangannya, area di sekitar mulai membeku. Aura dingin membuat jantung Zhao Feng melompat karena kekuatan batin ini terlalu kuat, hampir sekuat Zhao Tianqian. Begitu Sintong bergegas ke depan, dia merasakan kekuatan yang tidak diketahui menghalanginya, seolah-olah dia jatuh ke dalam lumpur. Bagaimana ini kekuatan batin dari peringkat kelima pemula? Pikir Sintong. Kedua telapak tangan saling bertabrakan. Menggunakan kekuatannya, Sintong dengan paksa mendorong mundur Zhao Han satu langkah. Namun, sudut mulutnya mulai mengeluarkan darah. Kekuatan batin yang sedingin es telah mengalir melalui pertahanannya dan memasuki tubuhnya. Bagaimana mungkin? Kekuatan batin ini telah mencapai puncak peringkat kelima. Sintong merasakan darahnya membeku. Dia tidak bisa bergerak. Zhao Han mengirimnya terbang dengan satu tendangan dan kemudian dengan dingin tertawa. Hanya jumlah kekuatan ini dan kamu ingin menantang Zhao Linlong. Hanya aku yang berhak mengalahkannya. Kakak Tong, murid-murid Sin pergi untuk membantunya. Saya baik-baik saja. Sintong nyaris tidak berhasil keluar. Beruntung baginya bahwa tubuhnya kuat. Jika itu orang lain, mereka akan terbaring di tempat tidur setidaknya selama 1 bulan. Zhao Han, aku akui kamu kuat. Sintong menggigit giginya sambil melanjutkan, tapi kamu baru saja mencapai peringkat kelima dan kekuatan batinmu sekuat ini, yang berarti kamu telah memakan semacam harta karun. Tapi apa gunanya bantuan dari luar? Ketika Anda bertemu dengan jenius top keluarga saya Xin Wuheng, Anda akan kalah. Ketika mereka mendengar sampai di sini Zhao Feng dan yang lainnya memiliki ekspresi pikiran. Keadaan Zhao Han terlalu abnormal, dia baru saja mencapai peringkat kelima dan memiliki kekuatan batin yang begitu kuat.
Ketika Zhao Feng menggunakan mata kirinya untuk memeriksa Zhao Han, dia pasti terkejut karena kekuatan batin itu terlalu kuat. Sintong menganalisis dengan benar, Zhao Han pasti telah menggunakan beberapa harta. Bagaimana jika saya menggunakan bantuan luar? Itu adalah keberuntungan saya, itu adalah surga yang membantu saya. Ketika saya selesai menyempurnakan energi ini dan mengalahkan Zhao Linlong, saya pasti akan menantang Xin Wuheng. Zhao Han dengan dingin berkata, Xin Wuheng, murid terdalam dari keluarga Xin, juga salah satu dari 4 jenius besar dari Sun Feather City. Zhao Feng juga pernah mendengar nama ini sebelumnya. Rupanya, Xin Wuheng adalah jenius teratas dari 4 dan telah mencapai peringkat kelima 1 tahun yang lalu. Dia bahkan lebih kuat dari Zhao Linlong. Sejak Sintong kalah, para murid keluarga Xin dengan cepat pergi dengan ekor di antara kaki mereka. Zhao Han hanya menggunakan setengah tahun untuk mencapai peringkat kelima. Saya sangat bersemangat untuk turnamen utama dalam waktu 10 hari. Zhao Han adalah fokus utama orang-orang. Jelas, kinerja Zhao Feng tidak buruk, menggunakan kekuatan seniman bela diri setengah langkah untuk mengalahkan seniman bela diri sejati. Sebelum pergi, Zhao Han menatap Zhao Feng. Zhao Feng tidak menghindarinya dan menatap mata Zhao Han. Dia tidak percaya bahwa Zhao Han akan menyerangnya sekarang, di depan semua murid sekte Zhao lainnya. Bahkan jika dia tidak bisa menang, Zhao Feng masih bisa menggunakan Lively Floating Fairy untuk melarikan diri. Aku akan melakukan apa yang kamu lakukan. Kita akan bertemu saat aku menantangmu di turnamen. Saya akan melakukan apa yang Anda lakukan. Zhao Feng merasa kedinginan. Dia telah mematahkan lengan Zhao Yijian di turnamen murid luar. Makna Zhao Han dalam melakukan apa yang kamu lakukan sudah sangat jelas. Dalam perjalanan kembali, Zhao Feng bertanya pada Zhao Yue di sebelahnya, hal menantang apa yang dia bicarakan. Setiap turnamen inner murid dilakukan dengan cara menantang. Setiap peserta dapat menantang orang tertentu. Zhao Yue menjelaskan, bahkan ini bisa terjadi. Hati Zhao Feng tercekat saat dia mengerti maksud Zhao Han. Zhao Han sudah menyusun semua rencananya dengan jelas dan masuk akal. Dia benar-benar percaya diri pada dirinya sendiri. Meskipun itu adalah rencana terbuka, akan sulit untuk menghindarinya. Ingin mematahkan lenganku. Ekspresi Zhao Feng berubah semakin dingin. Hanya ada 10 hari tersisa sampai turnamen utama. Zhao Feng berkultivasi lebih keras. Setiap malam dia akan melatih kekuatan batinnya dengan berlatih teknik pernapasan persimpangan udara. Zhao Feng tahu jarak antara dia dan Zhao Han dalam kekuatan batin. Dalam hal kompleksitas, teknik pernapasan persimpangan udara adalah seni bela diri tingkat tinggi, hampir mencapai kategori seni bela diri peringkat puncak. Dapat dikatakan bahwa itu adalah seni bela diri terbaik dari semua murid sekte Zhao. Hari kedua, Zhao Feng merasa bahwa tinju naga marahnya semakin sempurna saat dia berlatih di taman. Mata kiri Zhao Feng telah merekam banyak pertempuran menarik antara murid dan menggunakan semuanya untuk menyempurnakan tinju naga marahnya. Oleh karena itu, setelah tinju naga marah Zhao Feng mencapai level maksimal, kekuatannya perlahan meningkat. Kekuatannya sekarang lebih dari 2 kali lipat dari yang dia miliki di turnamen murid luar. Bolehkah saya masuk? Suara jernih terdengar dari luar. Zhao Feng merasa bahwa suara itu familiar dan melihat seorang gadis berpakaian ungu berdiri di luar menunggu. Ini dia. Zhao Feng sedikit terkejut. Apakah saya tidak diterima? Alis indah Zhao Yufei berkedip sedikit, senyumnya seperti lotus, murni dan polos. Silakan masuk. Zhao Feng segera pulih dari kecantikannya. Setelah Zhao Yufei masuk, dia segera memberitahunya tujuan kunjungannya, itu untuk berdebat dengan Zhao Feng. Jelas, Zhao Yufei agak tidak mau setelah kalah dari Zhao Feng terakhir kali. Oke, tapi jangan saling menyakiti. Zhao Feng jelas tidak menolaknya karena dia adalah satu-satunya murid luar yang bisa berdebat dengannya. Segera kedua sosok itu bertarung di seluruh taman. Saat berdebat, Zhao Feng hanya mendorong tinju naga marah ke tingkat puncak. Bahkan kemudian dia mendapatkan keunggulan. Setelah separuh waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Zhao Yufei kalah. Napasnya terengah-engah saat alisnya berkilat. Kekuatan batinmu terbentuk dan menyerang dengan sangat cepat. Itu juga memberiku perasaan misterius dan mengambang. Teknik rahasia macam apa itu? Dalam pertempuran, Zhao Feng telah mengendalikan kekuatan batinnya ke tingkat yang sama dengan Zhao Yufei. Meski begitu, kekuatan batin Zhao Feng masih menciptakan lebih banyak tekanan daripada miliknya. Ini karena teknik pernapasan penyeberangan udara. Saya mengolah teknik 3 nafas, seni bela diri tingkat tinggi yang berfokus pada kekuatan batin, namun tidak sekuat miliknya. Zhao Yufei terkejut di dalam hatinya. Hehe, itu adalah keahlian khususku, itu tidak akan diberitahukan. Zhao Feng dengan lembut tersenyum. Penolakan Zhao Feng membuat Zhao Yufei terkejut karena tidak banyak pemuda seusia yang akan menolak lamarannya. Matanya berputar saat dia tersenyum berkata, kamu jelas masih memiliki beberapa kekurangan. Jika kamu memiliki minat, kita dapat melakukan kesepakatan yang memungkinkan kita berdua mendapatkan keuntungan. Oh, mari kita bicarakan itu. Zhao Feng langsung tertarik. Kamu memiliki keuntungan besar dalam kecepatan dan kekuatan batin, tetapi pertahanan adalah kelemahanmu. Zhao Yufei menatap Zhao Feng. Ya, itu adalah kekuranganku. Zhao Feng tidak terkejut. Setelah dia menyatu dengan mata kiri, penglihatannya bisa melihat detail terkecil. Karena Zhao Feng bisa dengan mudah melihat kelemahan lawannya, dia juga bisa melihat kekurangannya sendiri. Apakah kamu sudah mempelajari teknik penguatan tubuh? Zhao Yufei sedikit terkejut. Tidak, bukannya dia tidak mau, hanya saja teknik penguatan tubuh membutuhkan waktu lama untuk dilatih dan tidak bisa dipelajari dengan mudah dalam waktu singkat. Keterampilan dan teknik normal hanya membutuhkan pemahaman dan bakat untuk melatihnya dengan mudah dalam waktu singkat. Hanya teknik penguatan tubuh yang membutuhkan sumber daya serta upaya untuk belajar. Tubuh adalah dasar dari kultivasi. Teknik penguatan tubuh peringkat tinggi tidak hanya dapat membantu memperkuat fondasi seseorang, tetapi juga dapat meningkatkan pertahanan seseorang. Apakah kakak Zhao Feng ingin mempelajarinya? Zhao Yufei dengan lembut tersenyum. Bagian kakak Zhao Feng membuat jantung Zhao Feng berdetak kencang. Seketika wajah Zhao Yufei memerah, seolah meneteskan darah. Di dalam sekte, para murid yang lebih tua disebut kakak. Mungkin karena penampilan Zhao Feng terlalu mengejutkan, membuat Zhao Yufei melewatkan poin ini. Itu memiliki beberapa alasan. Mungkin aku bisa mempertimbangkannya. Zhao Feng menganggukkan kepalanya setelah beberapa pemikiran mendalam. Sebelumnya, keahlian Zhao Feng adalah kecepatannya. Orang dengan peringkat yang sama bahkan tidak akan bisa menghubunginya. Oleh karena itu dia mengabaikan penggunaan teknik penguatan tubuh. Sekarang, dengan petunjuk Zhao Yufei, Zhao Feng mulai memperhatikannya. Jika dia tidak memiliki inner strength, kartu tersembunyi ini, dia mungkin tidak akan mampu memblokir cold flowing sword milik Zhao Yijian. Zhao Yue di sisi lain, tanpa menggunakan kekuatan batin, bisa melawan Zhao Yijian untuk sementara waktu. Ini semua karena fakta bahwa dia telah mempelajari teknik penguatan tubuh. Sparring dengan Sintong kemarin membuat Zhao Feng menyadari pentingnya teknik penguatan tubuh. Sore yang sama hari itu, Zhao Yufei mengundang Zhao Feng ke tempatnya. Zhao Feng secara mengejutkan menemukan bahwa rumah Zhao Yufei ada di sebelahnya. Zhao Yufei telah menerima perlakuan yang sama dengan Zhao Feng. Keduanya sangat dipandang oleh sekte tersebut. Kakek, Zhao Yufei berteriak gembira saat dia kembali.
Yu Fei kembali. Dari ruangan keluar seorang lelaki tua berlengan satu, dia tidak berbicara lebih banyak setelah dengan santai melirik Zhao Feng. Aku ingin tahu kesepakatan apa yang dibicarakan Zhao Yufei. Zhao Feng akhirnya langsung ke intinya. Tolong tunggu saudara Zhao Feng. Zhao Yufei berjalan menuju pria tua itu dan mengucapkan beberapa patah kata. Akhirnya lelaki tua berlengan satu itu mengangguk dan kembali ke kamar untuk mengambil sebuah buku tua. Keahlian ini disebut teknik dinding logam dan cukup terkenal di negeri awan. Itu bahkan lebih baik daripada tubuh logam Zhao Yue. Pria tua berlengan satu itu dengan lembut menghela nafas saat dia memberikan buku itu kepada Zhao Yufei. Zhao Feng segera menyadari bahwa pasangan kakek dan cucu ini telah membuat rencana dan telah melihat keuntungan kekuatan batin yang diberikan oleh teknik pernapasan persilangan udara. Alasan Zhao Yufei ingin berdebat dengan Zhao Feng adalah untuk menunjukkan bahwa kekuatan tubuhnya kurang, oleh karena itu mengusulkan kesepakatan. Teknik dinding logam. Zhao Feng dengan lembut bergumam. Dia belum pernah mendengar orang berbicara tentang teknik ini sebelumnya. Tubuh logam Zhao Yue adalah keterampilan bela diri peringkat tinggi. Tubuh perunggu Sintong adalah sama. Menurut lelaki tua itu, teknik penguatan tubuh ini jauh lebih baik daripada tubuh logam. Keterampilan penguatan tubuh ini adalah versi sederhana dari keterampilan bela diri suci teknik dinding perak. Meskipun telah disederhanakan dan hanya berisi sepertiga pertama, itu masih dapat dianggap sebagai seni bela diri peringkat tinggi puncak. Orang tua itu berkata dengan bangga, seni bela diri suci. Zhao Feng menarik napas dingin dan mulai memeriksa pria tua bertangan satu itu. Untuk bisa mengeluarkan skill berperingkat tinggi seperti itu, dia tidak bisa memiliki latar belakang yang sederhana. Dia menggunakan mata kirinya tetapi menemukan bahwa darah di dalam orang tua itu mirip dengan orang biasa, tidak ada aura yang berasal dari kekuatan batin. 10 tahun yang lalu, saya kehilangan kultivasi saya dalam suatu kecelakaan. Orang tua itu sepertinya merasakan pemeriksaan Zhao Feng dan menjelaskan. Maaf, Zhao Feng merasa bersalah saat dia mengambil kembali matanya. Orang tua bersenjata itu tanpa ekspresi dan melanjutkan, untuk cucu perempuan saya hari ini, saya akan memberi Anda teknik dinding logam ini sebagai imbalan atas keterampilan kekuatan batin Anda. Bagaimana perasaan Anda tentang kesepakatan ini? Ini dalam dugaan Zhao Feng. Biarkan aku berpikir. Zhao Feng mulai menganalisis manfaat dan masalah. Teknik pernapasan persimpangan udara hanyalah keterampilan kekuatan dalam dan dengan mudah melampaui seni bela diri peringkat tinggi. Itu mungkin tidak lebih lemah dari seni bela diri peringkat puncak. Namun, kekuatan inner strength ini membutuhkan Li Floating Fairy untuk dapat dimanfaatkan secara maksimal. Jelas, teknik dinding logam juga tidak buruk. Itu adalah versi sederhana dari seni bela diri suci dan telah mencapai puncak peringkat tinggi, tidak jauh dari seni bela diri peringkat puncak. Berpikir sampai di sini, Zhao Feng segera mendapatkan jawabannya. Ya, Zhao Feng mengangguk dan meminta Zhao Yufei untuk memberinya beberapa kertas. Setelah itu, dia menuliskan isi teknik pernapasan persimpangan udara. Zhao Feng hanya menulis isi teknik pernapasan penyeberangan udara, tetapi tidak menulis apapun yang menghubungkannya dengan fairy terapung ringan. Ini berarti Zhao Yufei hanya akan mendapatkan skill inner strength, tetapi tidak akan memiliki koneksi dengan Li Floating Fairy. Setelah dia selesai menuliskannya, Zhao Feng dan Zhao Yufei bertukar keterampilan. Orang tua itu mengambil alih teknik pernapasan penyeberangan udara dan mulai memeriksanya. Zhao Feng menggunakan mata kirinya dan dengan cepat memindai isi teknik dinding logam juga. Dia memiliki lebih dari 100 keterampilan dalam pikirannya, yang berarti bahwa teorinya tentang seni bela diri tidak buruk. Dia hanya perlu memindai isinya sekali untuk menghafalnya sepenuhnya. Jelas bahwa keterampilan ini jauh melebihi yang ada di dalam kepalanya. Tidak buruk, keterampilan ini sangat cocok dengan Zhao Yufei. Pria tua bertangan satu itu berkata dengan gembira saat dia selesai membaca. Hehe, aku senang bisa bekerja sama. Zhao Feng menyingkirkan teknik dinding logam dan juga senang. Namun, sebelum Zhao Feng pergi, dia tidak bisa menahan diri dan bertanya, Senior, mengapa Anda tidak membiarkan saudari Yufei mempelajari teknik dinding logam? Orang tua itu tertawa, kamu jenius dari sekte dan kamu tidak tahu. Dari namanya saja metal wall teknik, bisa dikatakan bahwa kulit seseorang akan menjadi keras seperti logam, yang artinya tidak cocok untuk wanita. Gaya gesit dan lembut Yufei lebih cocok dengan teknik pernapasan penyeberangan udara Anda, atau saya tidak akan menukar teknik dinding logam untuk itu. Tidak heran, Hao Feng mengangguk, teknik dinding logam memang tidak cocok untuk wanita. Gambar Yufei yang berubah menjadi wanita berotot membuat Zhao Feng menggigil. Setelah kembali ke rumah, Zhao Feng segera mulai berlatih teknik dinding logam. Teknik penguatan tubuh normal mudah dipahami. Namun teknik dinding logam ini bukanlah teknik biasa. Hanya untuk memahaminya jauh melebihi seni bela diri peringkat tinggi lainnya. Namun, ini tidak membuat Zhao Feng tersandung saat dia dengan lembut menggunakan mata kirinya untuk menggabungkan isi ke dalam pikirannya dan memainkannya bolak-balik. Malam itu Zhao Feng akhirnya melangkah ke ambang pintu teknik dinding logam. Teknik dinding logam memiliki total 7 tingkat. 3 tingkat pertama memungkinkan kulit seseorang mengeras. Setelah mencapai level ketiga, kulit seseorang akan sekeras logam dan akan mampu menahan pedang. Dapat dilihat bahwa keterampilan ini jauh lebih kompleks daripada tubuh logam Zhao Yue. Tubuh logam Zhao Yue harus mengumpulkan kekuatan seseorang ke titik tertentu untuk memblokir pedang. Tingkat keempat, menggunakan kekuatan batin untuk mengeraskan tulang seseorang, yang memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Hanya dari tubuh seseorang saja seseorang dapat melawan senjata dan kekuatan batin. Begitu sampai di sini, seluruh tubuh akan sekuat dinding logam. Mata Zhao Feng mulai bersinar saat dia membaca sampai di sini. Skill penguatan tubuh ini bisa meningkatkan kekuatan seseorang. Jika saya bisa mengolah teknik dinding logam ke tingkat keempat, saya akan memiliki kesempatan 70% untuk mencapai 3 besar. Zhao Feng berpikir, tingkat kelima mencapai tingkat ini, tubuh seseorang dapat menghancurkan senjata. Tingkat keenam seseorang dapat menahan serangan apapun dari peringkat ketujuh dari jalur bela diri dan tidak terluka. Tingkat ketujuh tubuh sempurna yang tidak akan meleleh di bawah panas yang ekstrim. Setelah membaca beberapa bagian terakhir, Zhao Feng terkejut. Terutama tingkat ketujuh, hampir mencapai tingkat non-manusia. Ketika dimasukkan ke dalam tungku dan tidak bisa meleleh, konsep macam apa ini? Jika satu tubuh terbuat dari kulit, darah, dan tulang, mereka akan tetap meleleh ketika dilemparkan ke dalam tungku. Jika seseorang bisa melatih teknik dinding logam ke tingkat ketujuh, tidak ada seorang pun di bawah tingkat ke-9 yang bisa melukainya. Saya pikir saya mendapat banyak hal. Zhao Feng sangat senang saat dia menggandakan usahanya untuk melatih keterampilan ini. Karena dia sudah memahami kekuatan batin dan telah mencapai peringkat keempat, kecepatan latihan Zhao Feng sangat cepat. Hanya butuh 1 hari baginya untuk mencapai level pertama. Zhao Feng menemukan bahwa kulitnya menjadi lebih kuat setelah mencapai tingkat pertama. Ini sangat jelas. Namun, setelah dia mencapai level pertama dia menemukan bahwa kecepatannya menurun drastis. Zhao Feng memperkirakan bahwa dia membutuhkan setidaknya 10 hari untuk mencapai tingkat kedua. Ada 10 hari lagi sampai turnamen keluarga utama dimulai. Zhao Feng berpikir, dia kemudian memutuskan untuk kembali ke pavilion obat dan membeli beberapa bubuk penguat tubuh. Setiap kantong bodi penguatan powder berharga 2.000 perak dan hanya bisa digunakan 3 kali untuk meningkatkan kecepatan skill penguatan tubuhnya.
Zhao Feng mengatupkan giginya saat dia membeli 3 tas, senilai 6.000 perak. Dengan sisa peraknya, dia membeli pil udara, yang juga menelan biaya 6.000 perak. Semua orang tahu bahwa efek dari pil udara adalah meningkatkan jumlah kekuatan batin yang dapat disimpan seseorang. Dapat dilihat bahwa Zhao Feng tidak pernah lupa untuk mengembangkan kekuatan batinnya. 3 kantong bubuk penguat tubuh dan 1 pil udara menghabiskan semua tabungan Zhao Feng. Setelah kembali ke rumah, Zhao Feng segera membuka 1 kantong bubuk penguat tubuh dan mulai mengolah teknik dinding logam sambil berendam dalam obat. Perasaan panas mulai menyala di dalam tubuhnya saat dia berendam dalam obat. Dan seiring berjalannya waktu, perasaan berapi-api mulai meresap ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, suara aneh tapi familiar terdengar. Pah, pah, kedalaman mata kiri Zhao Feng mulai mengeluarkan desisan panas yang menyatu dengan obatnya. Perasaan panas yang aneh bergema di dalam tubuhnya dan membuat kecepatan latihannya meningkat. Zhao Feng terkejut tetapi tidak membuang waktu untuk menyerap energi dalam obat. 30.